Malam itu, langit nenceng seolah menutup dirinya dengan kabut kelabu yang berat. Hujan turun perlahan, memantulkan cahaya lampu dari gudang dang tinggi yang berdiri di kejauhan. Di antara bayangan kota yang dingin, berdirilah rumah megah keluarga Wei. Tempat pesta pernikahan terbesar tahun itu sedang berlangsung, namun tanpa tawa, tanpa musik, dan tanpa senyum dari sang pengantin. Aroma dupa menyelimuti ruangan utama. Para tamu duduk kaku, memandang ke arah altar pernikahan dengan wajah tegang. Di tengah Allah terbaring sosok perempuan muda, mengenakan gaun pengantin putih. Wajahnya pucat, bibirnya nyaris tak berwarna. Itulah Wei Shuhan, satu-satunya putri keluarga Wei, yang sudah koma selama 3 bulan terakhir. Upacara harus tetap berjalan, kata Wei Zhendong, ayah Shuhan, dengan nada yang nyaris seperti perintah. Selama kontrak sudah ditandatangani, warisan keluarga tetap aman. Para pelayan menunduk, takut menentang. Tapi di antara mereka, ada yang berbisik. Apakah benar suaminya orang hidup? Katanya. Pria itu muncul begitu saja. Tak ada identitas, tak ada asal-usul. Dan benar saja, tepat ketika jam di dinding berdentang 12 kali, semua lilin di aula padam serentak. Angin dingin menerobos dari jendela timur, meniup tirai sutra putih, hingga berkibar seperti bayangan roh. Lalu dia datang, sosok tinggi berjas hitam melangkah dari kegelapan. Rambut hitamnya sedikit basah oleh hujan, menetes di sepanjang garis rahangnya yang tegas. Sepasang matanya berwarna keperakan, berkilau samar seperti cahaya bulan yang jatuh di permukaan air. Tak ada yang tahu siapa dia, tapi kehadirannya membuat semua orang menahan napas. Nama saya Lin Yichen, katanya pelan. Suaranya datar namun dalam, seperti datang dari tempat yang sangat jauh. Saya datang untuk menikahi Wei Shuhan. Pendeta keluarga menatap ayah Shuhan, lalu mengangguk ragu. Upacara pun dimulai. Tanpa tawa, tanpa saksi cinta, hanya 2 dunia yang bersentuhan dalam kesunyian. Beberapa jam kemudian, ketika semua tamu telah pulang dan rumah kembali sepi, Lin Yichen duduk sendirian di kursi kayu dekat tempat tidur pengantin. Lampu kecil di sudut ruangan memantulkan wajah Shuhan yang tenang. Ia tampak seperti boneka porselen indah, tapi rapuh. Yichen menghela napas. 3 tahun, gumamnya. Itu batas waktuku. Ia membuka telapak tangannya, dan cahaya keperakan muncul perlahan, membentuk tanda segel berbentuk bulan sabit di punggung tangannya. Segel itu berdenyut pelan, seperti jantung kedua. Ia menatapnya lama, lalu menutupnya lagi dengan ekspresi dingin. Di luar jendela, hujan berubah menjadi kabut. Suara petir menggema jauh di langit utara pertanda bahwa dunia roh mulai bergerak. Tugas yang diberikan kepadanya bukan tugas biasa, melindungi anak yang belum lahir dari Wei Shuhan. Anak itu disebat-sebat sebagai roh penyeimbang, makhluk yang akan menjaga harmoni antara dunia manusia dan dunia roh. Tapi jika anak itu mati sebelum waktu yang ditentukan, keseimbangan seluruh dunia akan hancur. Lin Yichen bukan manusia biasa. Ia adalah salah satu dari penjaga tengah, makhluk yang lahir dari cahaya dan kegelapan, dikirim ke dunia manusia hanya dalam situasi darurat. Tapi kali ini berbeda. Ia tidak datang untuk berperang. Ia datang untuk menjadi suami dan ayah. Sebuah peran yang tak pernah ia pelajari. Hari-hari pertama terasa ganjil. Para pelayan rumah selalu memandangnya dengan rasa takut. Mereka jarang berbicara, dan setiap kali Lin Yichen melintas, mereka menunduk cepat, seolah hawa dingin menyelimuti udara di sekitarnya. Ia hanya tinggal di sayap timur rumah, di kamar yang menghadap taman belakang. Setiap pagi, ia duduk di kursi dekat jendela, membaca buku yang tak tertulis, lembaran kosong yang hanya bisa ia lihat isinya. Isinya adalah laporan dari dunia roh, pergerakan makhluk bawah, waktu retakan antar dunia, dan tanda-tanda kelahiran roh baru. Namun yang paling membuatnya gelisah adalah kalimat di halaman pertama, bayi dari keluarga Wei akan menjadi penentu antara kelahiran dan kehancuran. Jaga dia, jangan jatuh cinta pada manusia. Lin Yichen memejamkan mata, mencoba mengabaikan peringatan itu. Malamnya, ia terbangun oleh suara lembut, seperti bisikan dari jauh. Item. Cheng, suara itu begitu pelan, seolah berasal dari dalam mimpi. Ia menatap sekeliling, tidak ada siapa-siapa. Tapi saat ia menatap Shuhan, ia mendengar lagi, lebih jelas. Ayah, lindungi aku.
Tubuh Yi-Chen membeku. Suara itu tidak berasal dari wanita di tempat tidur, melainkan dari dalam rahimnya. Anak itu sudah sadar sebelum lahir. Untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun tugasnya sebagai penjaga, Lin Yi-Chen merasakan sesuatu yang aneh, bukan ketakutan, tapi tanggung jawab yang menekan dadanya. Ia mendekat, menatap wajah Shu-Han yang pucat, lalu meletakkan tangannya di atas perutnya. Cahaya lembut keluar dari telapak tangannya, menyelimuti tubuh Shu-Han dengan kehangatan samar. Denyut jantungnya stabil, nafasnya teratur kembali. Tapi bersamaan dengan itu, segel di tangan Yi-Chen berdetak cepat, dan garis hitam mulai muncul di bawah kulitnya. Setiap kali aku melindungi mereka, waktuku berkurang, gumamnya. Tapi, biarlah. Beberapa hari berlalu. Lin Yi-Chen mulai terbiasa dengan kehidupan manusia. Ia menyalakan kompor, memasak bubur untuk Shu-Han, bahkan membersihkan taman belakang setiap sore. Para pelayan masih takut, tapi mereka mulai menyadari sesuatu. Rumah itu tidak lagi dipenuhi hawa dingin seperti sebelumnya. Seolah pria itu membawa ketenangan. Malam-malamnya dihabiskan dengan duduk di sisi ranjang Shu-Han, berbicara pada sosok yang tak pernah menjawab. Kadang ia menceritakan hal-hal konyol tentang dunia manusia. Bagaimana orang-orang tertawa karena film lucu, atau bagaimana anak kecil menangis hanya karena kehilangan permen. Kadang, ia hanya diam, menatap wajah Shu-Han yang tenang. "Aku tidak tahu apakah kau bisa mendengarku," katanya pelan suatu malam. "Tapi aku ingin kau tahu, aku di sini bukan karena cinta. Aku di sini karena tugas." Eneng, tapi angin yang masuk dari jendela seperti menjawabnya lembut sekali. Dan untuk sesaat, ia merasa bahwa seseorang atau sesuatu memahami dirinya. Suatu malam, Lin Yi-Chen bermimpi. Ia berada di tengah padang luas, langitnya merah seperti darah. Di sana berdiri sosok perempuan bergaun putih, Wei Shu-Han-me, natapnya dengan mata terbuka, penuh air mata. "Kenapa kau terlihat sedih?" tanya Yi-Chen dalam mimpi. Perempuan itu tersenyum. Namun di balik senyum itu, ada kesedihan yang dalam. "Karena aku tidak pernah minta dilindungi, tapi aku berterima kasih." Ia terbangun dengan napas tersengal. Di luar, jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Angin malam menerobos masuk, membawa aroma bunga melati dari taman belakang. Shu-Han masih terbaring, tapi di ujung matanya ada satu tetes air mata yang belum mengering. Yi-Chen menatapnya lama. Jantungnya berdebar tak biasa. "Apakah kau juga bermimpi tentangku?" bisiknya. Di langit luar, petir menyambar, membelah malam. Dari kehauan, makhluk bayangan tampak melintas di antara pepohonan, seperti sedang mengintai rumah keluarga Wei. Yi-Chen menajamkan pendengaran. Aura gelap itu jelas berasal dari dunia bawah. Ia berdiri pelan, mengenakan mantel hitamnya, lalu keluar tanpa suara. Di halaman belakang, kabut pekat menyelimuti udara. Dari balik pohon bambu, dua mata merah menyala menatapnya. "Jadi, mereka sudah tahu bayi itu ada di sini," gumamnya, dingin. Cahaya keperakan menyala di matanya. Dalam sekejap, ia menghilang dari tempatnya berdiri dan kabut itu pecah menjadi serpihan cahaya, lenyap seperti debu. Saat ia kembali ke kamar, langit mulai terang. Shu-Han masih tertidur, tak tahu bahwa dunia di sekelilingnya baru saja diselamatkan oleh pria yang bahkan tak seharusnya ada di dunia ini. Yi-Chen duduk di kursi, menatap cahaya fajar pertama yang masuk ke kamar, lalu menutup matanya. 3 tahun. 3 tahun, bisiknya, nyaris tak terdengar. "Semoga aku cukup kuat untuk menyelesaikan semuanya sebelum waktuku habis." Dan di saat yang sama, jauh di langit atas, roh penjaga lain sedang memandang dari kejauhan. Salah satunya berkata pelan, "Lin Yi-Chen sudah mulai berubah." Hati manusia mulai tumbuh dalam dirinya. Pagi itu, cahaya matahari menembus tirai jendela kamar pengantin yang sunyi. Udara beraroma melati, lembab oleh sisa hujan semalam. Di kursi dekat ranjang, Lin Yi-Chen duduk dalam diam, menatap buku catatan kosong di tangannya. Buku yang hanya bisa diisi oleh makhluk dari dunia tengah. Tapi, pagi itu, halaman-halamannya tak menulis sendiri seperti biasa. Hening. Seolah dunia pun menahan napas. Ia menoleh, dan untuk pertama kalinya, ia melihat kelopak mata Wei Shu-Han bergetar. Gerakan kecil itu membuat waktu seolah berhenti. Pelan,
Shuhan membuka mata. Cahaya menerpa wajahnya, dan pupil matanya yang bening memantulkan bayangan pria asing di sampingnya. Beberapa detik ia terdiam, mencoba memahami di mana dirinya berada. Saat kesadarannya pulih, jantungnya berdegup kencang. "Siapa kau?" Suaranya serak, hampir seperti bisikan. Lin Yichen menutup bukunya, menatapnya tenang. "Aku, suamimu." Shuhan terdiam. Ia menatap ke sekeliling. Bunga segar di vas kristal, foto pernikahan di meja, dan cincin di jarinya. Tapi yang paling membuatnya merinding adalah ekspresi datar pria di depannya. Tidak ada kehangatan, tidak ada senyum, hanya ketenangan yang terlalu sempurna. "Saya tidak menikah," katanya tegas. "Ayah saya memintaku untuk menikahimu," potong Yichen datar. "Kau, mereka butuh seseorang untuk menjaga garis keturunan keluarga. Aku, Setuhu." Shuhan membeku, menghaga. Garis keturunan. Ia menatap perutnya, datar. Tapi anehnya, jari-jarinya terasa hangat, seolah ada denyut kehidupan di sana. "Tidak mungkin," bisiknya. "Aku tidak hamil." "Aku." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, rasa sakit menembus kepalanya. Sekilas bayangan aneh berkelebat di benaknya. Cahaya putih, suara bayi, dan sosok pria bermata perak memanggil namanya. Ia menjerit, lalu terjatuh ke bantal. Lin Yichen bergerak cepat, menyentuh keningnya dengan telapak tangan. Cahaya keperakan keluar perlahan, menenangkan rasa sakit itu. Dalam hitungan detik, napas Shuhan kembali stabil. Tapi ia terkejut, mendorong tangan pria itu menjauh. "Apa yang kau lakukan padaku?" "Menyelamatkanmu," jawab Yichen tenang. "Tubuhmu belum sepenuhnya pulih. Jiwamu sempat terbelah antara dua dunia." Shuhan menggigit bibir. "Kau gila." "Mungkin," sahutnya ringan. Ia bangkit, berjalan menuju jendela, lalu membuka tirai lebar-lebar. Cahaya pagi masuk ke ruangan, menghangatkan udara yang tadinya dingin. "Mulai hari ini, aku akan tinggal di sini. Jangan bertanya terlalu banyak. Hiduplah seperti biasa, dan semuanya akan berjalan baik." Shuhan menatap punggung pria itu. Dalam dirinya tumbuh rasa takut, sekaligus rasa ingin tahu. Siapa dia sebenarnya? Dari mana datangnya? Kenapa ia merasa aman sekaligus terancam dalam satu waktu? Hari-hari berikutnya berjalan aneh. Lin Yichen berperilaku seperti penjaga, bukan suami. Ia selalu muncul di saat yang tepat, membukakan pintu ketika Shuhan hendak keluar kamar, menyiapkan makanan tanpa diminta, bahkan mengganti bunga di vas setiap pagi. Namun tidak pernah sekalipun ia tersenyum. Suatu malam, Shuhan tidak tahan. Ia berdiri di depan kamar pria itu di sayap timur rumah, mengetuk pintu keras-keras. "Bukalah, aku ingin bicara." Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi. "Kau tidak bisa terus memperlakukanku seperti tahanan." Pintu akhirnya terbuka perlahan. Lin Yichen muncul dengan rambut sedikit berantakan, mengenakan kemeja putih longgar. Cahaya bulan menerpa wajahnya, membuat matanya tampak lebih dingin dari biasanya. "Kenapa kau selalu mengawasiku?" tanya Shuhan langsung. "Setiap kali aku keluar kamar, kau ada di sana. Setiap kali aku bangun, kau sudah menatapku." "Siapa kau sebenarnya?" Yichen menatapnya lama, lalu menjawab tanpa emosi. "Orang yang disuruh melindungimu." "Melindungi? Dari apa?" "Dari kematian." Shuhan tertawa kaku. "Kau bercanda." Namun, sebelum ia sempat menertawakan lebih jauh, lampu-lampu di lorong padam serentak. Angin dingin bertiup dari arah jendela, dan suara seperti cakar menggores dinding terdengar dari luar. Shuhan menelan ludah. Wajahnya memucat. "Apa itu?" Yichen menatap ke arah bayangan di ujung lorong. Pupil matanya memantulkan cahaya perak. "Mereka sudah menemukanku," gumamnya. Dalam sekejap, ia bergerak. Cepat, hampir mustahil diikuti mata manusia. Ia menepuk bahu Shuhan lembut. "Tutup matamu." Sebelum ia sempat menolak, cahaya putih menyilaukan meledak di lorong. Suara jeritan tak manusiawi terdengar, diikuti aroma besi terbakar. Ketika cahaya itu padam, lorong kembali hening. Dinding yang tadi tergores kini bersih, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tapi Shuhan masih gemetar. "Apa yang baru saja kau lakukan?" Suaranya bergetar. Yichen menatapnya, lalu berkata dengan suara rendah,
Kau lebih baik tidak tahu. Ia berbalik hendak pergi, tapi Shuhan menarik lengan bajunya. Berhenti bicara seperti itu. Hidupku. Aku berhak tahu siapa sebenarnya orang yang tinggal bersamaku. Yi Chen menoleh perlahan. Di bawah cahaya lampu redup, wajahnya tampak aneh. Seperti bukan wajah manusia. Sekilas, kulitnya memantulkan kilau lembut seperti kaca. Dan di balik mata keperakannya, ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Kesedihan. Aku bukan orang yang kau harapkan, katanya. Akhirnya, aku bukan manusia, Shuhan. Sejak malam itu, Shuhan tidak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap kali menutup mata, ia melihat bayangan tubuh Lin Yichen berdiri di bawah cahaya bulan. Dikelilingi serpihan cahaya perak yang berterbangan seperti abu. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara pria itu jarang makan. Cara udara di sekitarnya selalu lebih dingin. Cara burung-burung menjauh setiap kali ia melintas. Namun bersamaan dengan itu, sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Ia tidak lagi ketakutan, melainkan penasaran. Suatu pagi, Shuhan diam-diam mengikuti Yi Chen ke taman belakang. Ia melihat pria itu berdiri di tengah kabut pagi. Tangannya membentuk pola di udara. Dari telapak tangannya, muncul cahaya lembut berwarna putih. Lalu lenyap seperti kabut yang menguap. Ritual? Gumam Shuhan pelan. Yi Chen menoleh cepat. Kau tidak seharusnya melihat itu. Apa itu? Sihir, teknologi, atau tindakan perlindungan? Jawabnya singkat. Ada sesuatu yang mengintai keluarga ini. Aku hanya menunda waktunya datang. Menunda? Dari siapa? Dari mereka yang ingin mengambil anakmu. Shuhan menegang. Anakku? Yi Chen menatapnya lama. Ya, roh di dalam tubuhmu. Shuhan menggeleng cepat. Tidak, itu tidak mungkin. Aku tidak hamil. Tapi kau tahu bukan? Kau sering merasa ada yang berbicara padamu saat kau tidur. Suara lembut yang memanggilmu, memintamu bertahan hidup. Shuhan membeku. Kau? Bagaimana kau tahu? Karena aku juga mendengarnya. Ia menatap wanita itu dengan sorot mata yang lembut. Untuk pertama kalinya, tidak dingin, tidak datar. Itu bukan mimpi, Shuhan. Roh kecil itu memang ada. Ia adalah alasan kenapa aku ada di sini. Tugasku menjaga kalian berdua selama 3 tahun. Setelah itu, aku harus kembali. Shuhan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Jadi kau mengatakan, aku mengandung roh. Yi Chen tidak menjawab. Ia hanya mengulurkan tangan, menyentuh pergelangan tangannya pelan. Cahaya perak menyelimuti kulit Shuhan, dan dari sana muncul suara lembut kecil. Ibu, suara itu jelas. Nyata. Shuhan tertegun, air matanya menetes. Apa itu? Benar-benar anakku? Yi Chen mengangguk pelan. Dia bukan hanya anakmu. Dia akan menjadi cahaya bagi dunia manusia. Hari-hari berikutnya berubah menjadi campuran antara ketakutan dan harapan. Shuhan mulai berbicara pada suara lembut itu setiap malam, seolah sedang bercakap dengan bayi di rahimnya. Yi Chen diam-diam mengawasi, memastikan energi gelap tidak mendekat. Namun dalam dirinya, sesuatu mulai bergetar, rasa yang selama ini ia hindari. Rasa ingin melindungi karena cinta, bukan karena tugas. Suatu malam, ia berdiri di balkon, menatap bulan purnama yang menggantung di langit. Di bawahnya, Shuhan tidur dengan tenang, tangan di atas perutnya yang kini tampak sedikit membulat. Ia tersenyum samar, lalu berkata pelan pada udara malam. Jangan terlalu cepat tumbuh, kecil. Aku ingin sedikit lebih lama di sini. Namun jauh di balik awan, 3 sosok berpakaian jubah hitam mengawasinya dari dunia lain. Salah satu dari mereka berbisik. Penjaga Lin mulai melanggar aturan. Emosi manusia sudah tumbuh dalam dirinya. Yang lain menatap dingin. Jika dia jatuh cinta, kontraknya akan berakhir sebelum waktunya. Dan malam itu, bintang di langit seolah berkedip lebih cepat. Tanda bahwa takdir mulai bergerak. Langit sore nanceng berwarna keemasan ketika matahari perlahan turun di balik gudang-gedang tinggi. Di balkon rumah keluarga Wei Shuhan duduk di kursi rotan sambil memegang buku dongeng anak-anak. Perutnya kini membulat indah. Sekitar 7 bulan usia kandungan. Di sebelahnya secangkir teh melati mengepulkan aroma lembut. Ia tampak damai. Meski dalam hatinya masih ada pertanyaan yang tak berani diucapkan. Setiap kali ia melihat Lin Yichen berdiri di taman belakang diam, tegap,
dan seolah berbicara dengan angin ia merasa seperti sedang melihat seseorang dari dunia lain. Dan memang, begitulah kenyataannya. Sejak malam itu, Shuhan tahu kebenaran. Ia mengandung roh suci yang dikirim untuk menjaga keseimbangan dunia. Lin Yichen adalah penjaga yang ditugaskan untuk melindungi dirinya dan bayi itu. Tapi apapun asal-usul mereka, Yichen tetap pria yang kini menemaninya setiap hari memasak, menyiapkan air hangat, dan memeriksa denyut nadi bayi dalam rahimnya dengan telapak tangan bercahaya perak. Dia tumbuh cepat, kata Yichen suatu sore tanpa menatap Shuhan. Cahaya spiritualnya sudah mulai tampak. Shuhan mengangguk, menatap perutnya dengan lembut. Aku tahu, setiap malam aku bisa merasakannya bergerak, seperti sedang menari. Lin Yichen hanya membalas dengan senyum tipis, senyum pertama yang pernah dilihat Shuhan darinya. Senyum itu sederhana, tapi mampu membuat dada Shuhan bergetar aneh. Ia menunduk cepat, menyembunyikan wajah yang tiba-tiba memanas. Namun kedamaian itu tak berlangsung lama. Suatu pagi, seorang tamu datang ke rumah keluarga Wei. Ia memperkenalkan diri sebagai Dr. Rao Tian, dokter pribadi yang dikirim ayah Shuhan dari rumah sakit pusat. Lelaki itu tampak ramah, berwajah tenang dan senyum lembut yang menenangkan siapapun yang menatapnya. Selamat pagi, Nyonya Wei, katanya sopan. Saya ditugaskan untuk memastikan kesehatan Anda dan bayi Anda baik-baik saja. Shuhan mengangguk. Terima kasih, dokter, tapi semua baik-baik saja. Suamiku sudah merawatku dengan baik. Oh, Rao Tian tersenyum sambil melirik ke arah Lin Yichen yang berdiri di pojok ruangan. Senang mendengarnya. Tatapan keduanya bertemu dan dalam sepersekian detik, udara di ruangan berubah dingin. Shuhan tidak menyadarinya, tapi bagi Yichen, tatapan itu bukan tatapan manusia biasa. Ia bisa merasakan energi gelap merembes dari balik senyum ramah dokter itu. Dunia bawah sudah mulai mengirimkan mata-mata mereka, gumamnya pelan saat Rao Tian berpamitan. Beberapa hari kemudian, hal-hal aneh mulai terjadi. Cermin di kamar bayi retak tanpa alasan. Bunga di vas layu dalam semalam. Dan pada tengah malam, Shuhan terbangun karena mendengar bisikan halus memanggil namanya dari dalam lemari. Shuhan, Shuhan. Suara itu bukan suara bayi di rahimnya, melainkan sesuatu yang dingin dan menakutkan. Ia menjerit, dan Lin Yichen langsung muncul dalam sekejap, seolah teleportasi. Ia menyapu udara dengan tangannya, memunculkan lingkaran cahaya perak yang berputar. Suara itu lenyap seketika, meninggalkan aroma belerang yang pekat. Shuhan terisak ketakutan. Apa itu, Yichen? Bayangan, jawabnya singkat. Mereka sudah mulai menembus dinding dunia. Ia menatap ke arah jendela yang terbuka di kejauhan. Siluet seseorang berdiri di bawah pohon, tampak samar di antara kabut malam. Lin Yichen mengeraskan rahangnya. Ia tahu siapa orang itu. Rao Tian. Keesokan harinya, Shuhan kembali diperiksa oleh Rao Tian. Pria itu membawa alat pendeteksi gelombang spiritual teknologi yang konon berasal dari Jepang. Ia menjelaskan bahwa alat itu bisa membantu memastikan detak jantung bayi. Namun ketika alat itu didekatkan ke perut Shuhan, Yichen yang berdiri di belakang langsung menepisnya kasar. "Jangan sentuh dia," katanya tajam. Rao Tian tertegun lalu tersenyum tipis. "Anda terlalu protektif, Tuan Lin. Saya hanya ingin membantu." "Bantuanmu berbau kematian," balas Yichen dingin. Untuk sesaat, mata Rao Tian berubah warna merah gelap, seperti bara. Tapi dalam sekejap, ia menunduk dan menutupi dengan senyum. "Saya tidak tahu apa yang Anda maksud." Shuhan menatap mereka bergantian, bingung. "Kalian saling kenal?" "Tidak," jawab keduanya bersamaan. Namun sejak hari itu, Yichen tidak pernah membiarkan Shuhan sendirian. Bahkan saat ia tidur, Yichen duduk di kursi dekat ranjang dengan mata terbuka, seolah menunggu sesuatu. Dan malam itu datang lebih cepat dari yang ia duga. Tengah malam, hujan deras mengguyur. Petir menyambar di kejauhan. Lin Yichen berdiri di taman belakang, tubuhnya diterpa angin. Ia tahu, malam ini dunia bawah akan mencoba lagi. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul dari tanah, membentuk wujud manusia. Suaranya bergema di antara angin. "Penjaga Lin, waktumu hampir habis. Serahkan roh itu,
dan kami akan membiarkanmu hidup. Yi Chen memejamkan mata. Aku tidak akan menyerahkan siapapun. Bayangan itu tertawa keras, dan seketika berubah menjadi ratusan tangan hitam yang mencoba menariknya ke dalam tanah. Cahaya perak menyala dari tubuh Yi Chen, menyilaukan seluruh taman. Petir menari di langit, dan suara dentuman keras mengguncang rumah. Dari dalam kamar, Shu Han terbangun ketakutan, berlari ke balkon. Ia melihat pemandangan yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Suaminya berdiri di tengah hujan, tubuhnya memancarkan cahaya putih berputar, menahan ratusan bayangan gelap yang menjerit seperti makhluk neraka. Teriaknya. Masuk ke dalam, Shu Han. Tapi kau, masuk, suara Yi Chen menggema seperti petir. Tapi mata Shu Han menangkap sesuatu. Tanda bulan sabit di tangan Yi Chen kini berwarna merah, berdenyut cepat seperti luka terbuka. Ia tahu, kekuatan itu sedang membunuhnya perlahan. Namun meski darah menetes dari bibirnya, Yi Chen tetap berdiri tegak, memukul tanah dengan tinjunya yang bercahaya. Dalam sekejap, tanah di bawah bayangan retak, dan makhluk-makhluk itu tersedot kembali ke dunia asal mereka. Hujan berhenti. Anjing lenjap. Hanya tersisa Lin Yi Chen yang berlutut di tanah basah. Tubuhnya bergetar, napasnya berat. Shu Han berlari menghampiri, memeluknya dari belakang. Kau bodoh! Kenapa kau tidak biarkan aku menolongmu? Yi Chen menatap wajahnya, tersenyum lemah. Karena kau sudah menolongku. Dengan tetap hidup, ia pingsan di pelukannya. Malam itu, Shu Han menunggu di samping tempat tidur Yi Chen, memegangi tangannya yang dingin. Ia baru sadar betapa sedikit yang ia tahu tentang pria itu. Ia bukan hanya pelindung, tapi juga seseorang yang menanggung beban lebih besar dari apapun yang bisa ia bayangkan. Saat subuh datang, Yi Chen akhirnya membuka mata. Kenapa kau tidak pergi? Suaranya serak. Shu Han menatapnya tajam. Kau pikir aku bisa meninggalkanmu setelah semua yang kau lakukan? Ia mengambil kain basah, mengelap wajah Yi Chen perlahan. Jangan lakukan itu lagi, bisiknya. Aku tidak mau kehilanganmu. Untuk sesaat, Yi Chen terdiam. Ada sesuatu di dadanya yang terasa hangat. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama ratusan tahun hidup sebagai makhluk tanpa emosi. Ia menatap Shu Han lama, lalu berbisik pelan, kau tidak seharusnya mengatakan itu. Kenapa? Karena kalau aku mulai mempercayainya, aku tak akan bisa kembali. Shu Han mengerutkan dahi. Kembali kemana? Ke tempatku berasal, jawab Yi Chen pelan. Dunia yang tidak mengenal cinta. Hari-hari berlalu dalam keheningan penuh makna. Shu Han semakin sering tersenyum, dan Yi Chen semakin sering memandangnya diam-diam. Mereka jarang bicara tentang dunia roh lagi. Seolah keduanya soma-soma berusaha hidup sebagai manusia biasa. Namun, bayangkan, Rao Tian tidak pernah benar-benar menghilang. Ia muncul lagi di rumah keluarga Wei. Kali ini, membawa kabar aneh. Tubuh Anda lemah. Nyonya Wei, katanya dengan nada bersimpati. Bayi Anda terlalu cepat tumbuh. Jika tidak dikendalikan, bisa membahayakan jantung Anda. Shu Han tampak khawatir. Lalu apa yang harus saya lakukan? Rao Tian mengeluarkan sebotol obat cair berwarna gelap. Minumlah ini setiap malam. Ini ramuan herbal khusus yang menenangkan roh bayi. Namun sebelum Shu Han sempat mengambilnya, tangan Yi Chen sudah lebih dulu menepis botol itu. Cairan di dalamnya tumpah ke lantai, mengeluarkan asap hitam tebal. Racun roh, kata Yi Chen datar. Kau ingin membunuhnya? Rao Tian tersenyum dingin. Kau terlalu tajam, penjaga Lin. Tapi kau tahu sendiri, kau tak punya banyak waktu lagi. Segelmu hampir retak. Yi Chen menatapnya tajam. Kalau waktuku habis, aku akan pastikan kau ikut bersamaku. Mata Rao Tian berubah merah menyala, dan untuk pertama kalinya, Shu Han melihat wujud aslinya bukan manusia, melainkan entitas dunia bawah dengan wajah separuh terbakar. Ia menghilang dalam kabut, meninggalkan tawa menggema Suan Hemetar. Dia akan kembali bukan? Yi Chen mengangguk. Ya. Dan saat dia kembali, aku mungkin sudah tidak punya cukup kekuatan untuk melawannya. Shu Han memegang tangannya erat. Kalau begitu, biarkan aku melindungimu juga. Lin Yi Chen menatap tangan mereka yang saling menggenggam, lalu berbisik lirih. Tidak,
Shuhan, tugasku bukan hanya melindungimu. Tugasku, Huga, mencintaimu diam-diam, tanpa pernah berharap bisa bersamamu. Ia menatap mata perempuan itu, lalu memejamkan mata. Dalam keheningan yang panjang, hanya suara hujan yang terdengar di luar jendela. Seperti detak waktu yang semakin cepat menuju akhir 3 tahun mereka. Hujan sudah turun 3 hari, bercerit-cerit di Nenceng. Awan gelap menutupi matahari, membuat siang tampak seperti senja yang tak berakhir. Di dalam rumah keluarga Wei, semua jendela ditutup rapat. Lilin kecil menyala di setiap sudut, memantulkan bayangan gelap di dinding. Wei Shuhan duduk di ranjangnya, menggenggam perutnya yang kini besar. Napasnya berat, wajahnya pucat, tapi matanya jernih. Lin Yichen berdiri di dekat jendela, menatap langit yang perlahan memerah. Ia tahu malam ini adalah malam gerhana darah. Langitnya aneh, kata Shuhan pelan. Burung-burung tidak berkicau. Bahkan, angin pun berhenti. Itu pertanda batas dunia mulai terbuka, jawab Yichen tanpa menoleh. Antara dunia manusia dan dunia roh tidak lagi seimbang. Ia berbalik, menatap Shuhan lembut. Kau harus tetap di kamar. Apapun yang terjadi, jangan keluar. Shuhan menggigit bibir. Yichen, kau akan melawannya bukan? Rautian tidak akan berhenti sebelum dia mendapatkan anak kita. Kau bilang anak kita? Shuhan tersenyum tipis. Bukan roh, bukan cahaya, tapi anak kita Jisen terpaku. Perlahan, ia mendekat dan duduk di tepi ranjang, menyentuh tangan perempuan itu. Sentuhan yang sederhana, tapi bagi makhluk seperti dia, terasa seperti dosa. Jangan membuatku lupa siapa aku, bisiknya. Kalau cinta membuatmu lupa, jawab Shuhan lembut, biarkan aku jadi alasanmu untuk mengingat lagi. Yichen ingin menjawab, tapi cahaya merah tiba-tiba menembus jendela. Langit benar-benar berubah menjadi merah darah. Dari kejauhan terdengar suara gong berdentang, bukan suara manusia. Ia berdiri cepat. Dia datang. Di luar, kabut hitam menggulung seperti gelombang laut. Dari tengah-tengahnya muncul sosok tinggi berjubah hitam, matanya menyala merah. Rautian melangkah di atas tanah tanpa menapak, membawa tongkat hitam berukir tengkorak. Lin Yichen. Suaranya bergema seperti ribuan gema. Sudah saatnya mengembalikan roh itu. Kau tahu kontrakmu hanya berlaku 3 tahun. Mengapa kau masih berkeras menjadi manusia? Yichen berjalan keluar rumah, berdiri di depan gerbang. 3 tahun belum berakhir. Rautian tertawa rendah. Tapi jiwamu sudah mulai retak. Aku bisa mencium baunya dari sini, bau manusia. Ia mengayunkan tongkatnya, dan tanah di sekitar rumah merekah. Dari celah itu muncul puluhan roh hitam berbentuk ular, melilit tiang, jendela, bahkan pohon di halaman. Serahkan bayi itu, dan aku akan membiarkanmu lenyap dengan tenang. Kalau begitu, aku akan lenyap dengan perang, jawab Yichen datar. Ia mengangkat tangan kanannya. Segel bulan sabit di punggung tangannya berubah terang, meledak jadi kilatan putih. Cahaya itu menyelimuti seluruh halaman. Roh-roh ular berteriak kesakitan sebelum berubah jadi debu. Namun setiap kali Yichen mengeluarkan cahaya, tanda di dadanya semakin hitam, tanda bahwa hidupnya mulai habis. Di dalam kamar, Shuhan mendengar semua suara itu. Ledakan, jeritan, denting logam dari dunia yang tak terlihat. Ia tahu Yichen sedang berjuang sendirian. Tiba-tiba, rasa sakit menusuk perutnya. Air ketubannya pecah. Yichen, ia berteriak. Tapi tak ada jawaban. Para pelayan sudah pingsan karena aura gelap yang memenuhi rumah. Dengan sisa tenaga, Shuhan berusaha berbaring, menarik napas panjang. Cahaya samar muncul di sekitar tubuhnya, berasal dari bayi di dalam kandungan. Suara lembut bergema di kepalanya. Ibu, jangan takut. Ayah melindungi kita. Air mata mengalir di pipi Shuhan. Aku tidak takut, sayang. Aku hanya ingin kalian berdua selamat. Di luar, Rautian melepaskan pukulan terakhirnya. Tongkat hitamnya menghantam tanah, membuka pusaran gelap di bawah kaki Yichen. Dari dalamnya muncul tanggen-tanggen roh yang mencoba menyeretnya turun. Yichen menahan tubuhnya dengan satu lutut. Darah menetes dari bibirnya. Ia tahu, satu langkah lagi ia akan terseret ke dunia bawah. Tapi di kejauhan ia mendengar suara Shuhan memanggilnya lemah, tapi nyata. Itu cukup untuk membuatnya bangkit kembali. Selama dia hidup, aku tidak akan jatuh, katanya lirih.
Ia mengangkat tangannya ke langit, dan dari telapak tangannya muncul pedang cahaya, wujud sejati kekuatan penjaga tengah. Pedang itu berwarna putih perak. Bilahnya transparan seperti kaca, tapi di dalamnya mengalir arus bintang. Dengan teriakan keras, ia menebas pusaran hitam di bawahnya. Ledakan besar mengguncang bumi. Kabut terbelah, dan Rautian terdorong mundur. Sebagian wajahnya terbakar oleh cahaya itu. Gila, raungnya. Kau menggunakan energi jiwamu sendiri. Kalau itu satu-satunya cara melindungi mereka, maka aku akan menghabiskan semuanya. Yi Chen berlari menerjang kabut, menebas satu demi satu roh gelap. Setiap tebasan meninggalkan jejak cahaya yang bertahan di udara sebelum lenyap. Tapi dengan setiap langkah, tubuhnya semakin melemah. Rautian menyerang balik. Tongkatnya menghantam dada Yi Chen, membuatnya terpental ke dinding rumah. Darah memercik dari mulutnya, namun Yi Chen tetap bangkit. Memegang pedangnya dengan tangan gemetar. Rautian menatapnya dengan amarah sekaligus kagum. Kau benar-benar berubah, penjaga. Cinta membuatmu bodoh. Cinta membuatku manusia, balas Yi Chen. Di kamar, Shuhan berteriak. Bayi itu hampir lahir. Petir merah melintas di langit, dan atap kamar bergetar. Lin Yi Chen merasakan getaran itu. Ia tahu saatnya tiba. Ia menatap Rautian terakhir kali. Kau tidak akan pernah menyentuh mereka. Ia menancapkan pedangnya ke tanah, dan memejamkan mata. Dari tubuhnya, cahaya perak memancar kuat lebih terang dari sebelumnya. Cahaya itu naik ke langit, membentuk perisai raksasa yang menutupi seluruh rumah Rautian Menherit, tertahan di luar perisai. Tubuhnya terbakar perlahan. Kau mengorbankan jiwamu. Kau gila, Lin Yi Chen. Ya, suara Yi Chen menggema lembut. Aku gila karena cinta. Perisai itu menelan seluruh halaman. Dunia terasa berhenti sejenak. Angin berhenti bertiup. Hujan berhenti jatuh. Beberapa menit kemudian, suara tangisan bayi terdengar dari dalam kamar. Tangisan pertama nyaring, murni, seolah menembus dua dunia sekaligus. Shuhan menangis dalam kelelahan, memeluk bayi kecilnya yang bersinar lembut di dadanya. Di telapak tangan bayi itu, ada tanda bintang kecil berwarna perak. Namun, begitu ia menoleh ke jendela, Yi Chen sudah tidak ada. Ia berlari keluar kamar, meski tubuhnya lemah. Di halaman depan, hujan sudah reda. Cahaya fajar pertama muncul, tapi Yi Chen berlutut di tanah. Tubuhnya nyaris transparan. Yi Chen, Shuhan memeluknya dari belakang. Ia tersenyum lemah. Kau selamat. Dia selamat. Jangan bicara begitu. Kau akan baik-baik saja. Aku sudah menggunakan seluruh jiwaku untuk menutup gerbang. Waktuku sudah habis. Shuhan mengguncang bahunya, menangis histeris. Tidak, kau tidak boleh pergi. Kau bilang akan menemaniku sampai 3 tahun. Yi Chen mengangkat tangannya, menyentuh wajahnya, lembut. 3 tahun belum selesai. Masih ada waktu sedikit. Aku ingin melihat kalian tersenyum sekali lagi. Air mata Shuhan menetes ke tangannya yang perlahan memudar. Kalau begitu, lihat baik-baik. Kami akan hidup bahagia. Aku janji. Yi Chen tersenyum. Itu janji yang indah. Ia menatap bayi kecil di pelukan Shuhan. Namailah dia Xiao. Jah, nama itu berarti cahaya kecil. Dia akan menjadi sinar bagi dunia. Tubuhnya semakin transparan. Yi Chen, 3 tahun, bisiknya. Gunakan waktu itu untuk mencintai hidupmu, karena saat aku pergi, cinta kita akan tetap di sini. Cahaya lembut memancar dari tubuhnya, menyelimuti Shuhan dan bayinya. Dan ketika cahaya itu memudar, Yi Chen telah lenyap meninggalkan hanya satu bulu perak yang jatuh perlahan di telapak tangan Shuhan. 3 hari kemudian, berita aneh menyebar di Nancheng. Langit yang selama ini merah kembali biru. Semua jam yang berhenti saat gerhana berdetak lagi pada waktu yang sama. Dan di taman belakang rumah keluarga Wei, tumbuh pohon melati berwarna perak yang tidak pernah layu. Shuhan sering duduk di bawahnya sambil menggendong Xiao. Ya, kadang angin bertiup lembut, dan kelopak bunga melati berputar mengelilinginya, membentuk siluet samar seorang pria berjas hitam. Ia tidak berkata-kata, tapi kehadirannya membawa ketenangan. Yi Chen, bisik Shuhan, menatap langit. 3 tahun belum selesai. Aku akan menunggumu. Bayi di pangkuannya tersenyum, menatap langit dengan mata berkilau perak. Dan di balik awan enta, di mana roh Lin Yi Chen
menatap mereka dengan senyum yang sama antara bahagia dan rindu. Selama dia tersenyum, aku tidak akan pernah benar-benar pergi. Langit pun cerah. Bunga melati berguguran pelan, seperti hujan perak yang memberkati cinta mereka. 3 tahun telah berlalu sejak malam gerhana darah itu. Nancheng kini kembali tentram. Bunga-bunga bermekaran, langit cerah tanpa kabut, dan di taman rumah keluarga Wei, tumbuh pohon melati berwarna perak yang harum setiap malam bulan purnama. Orang-orang menganggapnya keajaiban. Hanya Wei Shuhan yang tahu pohon itu adalah sisa jiwa dari Lin Yichen. Setiap pagi, saat embun masih menempel di daun, ia akan duduk di bawah pohon itu sambil menatap langit. Di pangkuannya, Xiaoya gadis kecil berusia 3 tahun dengan mata keperakan yang mirip sekali dengan ayahnya akan memeluk boneka kelinci lusuh dan bertanya, "Ibu, kenapa ayah tidak pulang-pulang?" Pertanyaan itu sudah ratusan kali terdengar, dan setiap kali, Shuhan hanya menjawab dengan senyum yang sama. "Ayah pergi jauh untuk melindungi kita, sayang, tapi selama kau bahagia, dia akan tersenyum di langit sana." Xiaoya akan memandangi pohon melati dan berbisik pelan, "Kalau begitu, aku akan tersenyum setiap hari, supaya ayah tidak sedih." Lalu bunga-bunga perak di atas kepala mereka akan gugur perlahan, seperti menjawab janji anak kecil itu. Hari-hari berjalan damai. Shuhan kini mengelola klinik kecil peninggalan keluarga di distrik timur. Ia menggunakan nama samaran Wei Rong untuk menghindari perhatian publik yang dulu mengaitkan keluarganya dengan skandal pewaris gila. Hidupnya sederhana. Bekerja di siang hari, membaca cerita untuk Xiaoya di malam hari. Lalu berbicara dengan bayangan Lin Yichen di taman setiap kali bulan penuh. Namun, di balik ketenangan itu, Shuhan tahu sesuatu tidak wajar. Sejak 2 bulan terakhir, mimpi-mimpi buruk mulai datang lagi. Ia melihat kabut hitam menutupi Nancheng, mendengar suara tawa Raotian di kejauhan, dan merasakan tangan dingin mencengkeram pergelangan tangannya. Setiap kali terbangun, ia selalu menemukan bulu perak Yichen di meja samping tempat tidur bergetar halus, seperti baru saja menahan sesuatu yang tak terlihat. Suatu malam, Shuhan memeriksa Xiaoya yang tertidur. Cahaya lembut keluar dari kulit anak itu, sama seperti dulu saat ia masih di dalam kandungan. Dia mulai tumbuh terlalu cepat, gumamnya. Anak berusia 3 tahun itu sudah bisa membaca, menggambar lambang bulan sabit di tanah, bahkan berbicara dengan hewan. Kadang Shuhan mendengar dia berbicara sendiri di taman, tertawa, lalu berkata, "Ibu, ayah bilang bunga melati ini indah." Shuhan menatap langit. "Yichen, apakah kau masih di sini?" Saat itu, daun-daun melati bergerak meski tak ada angin. Kilau perak turun pelan, membentuk bayangan samar di udara siluet seorang pria dengan sorot mata lembut. "Ji Chin." Bisiknya. Bayangan itu tidak menjawab, hanya menatapnya sejenak sebelum lenyap bersama embun. Keesokan harinya, Shuhan menutup klinik lebih awal. Ia merasa gelisah sejak pagi. Udara di Nancheng tiba-tiba berat, dan burung-burung beterbangan rendah seolah mencari tempat bersembunyi. Ketika ia sampai di rumah, ia menemukan Xiaoya duduk di lantai ruang tamu, menatap dinding yang penuh coretan. "Sayang, apa yang kau gambar?" Xiaoya menoleh, tersenyum polos. "Aku menggambar teman ayah." Di dinding, tergambar sosok tinggi berjubah hitam dengan mata merah menyala. Jantung Shuhan berdebar. "Siapa yang memberitahumu menggambar itu?" "Dia datang siang tadi. Katanya namanya Tuan Rao. Dia bilang ingin melihatku." Shuhan langsung memeluk anaknya erat-erat. Tangannya gemetar. Ia tahu nama itu seharusnya sudah lenyap bersama gerhana 3 tahun lalu. "Dengarkan ibu baik-baik, Xiaoya. Kalau orang itu datang lagi, kau harus bersembunyi di kamar. Mengerti?" "Dia tidak jahat, Bu. Dia bilang dia teman ayah." Shuhan menahan air mata. Ia tahu Raotian bisa berubah wujud menjadi siapapun. Jika dia muncul di hadapan anak kecil, berarti gerbang dunia bawah mulai terbuka lagi. Malamnya, Shuhan menyalakan dupa di altar kecil. "Aku tidak bisa melawan sendiri, Yichen." Doanya lirih. "Kalau kau masih bisa mendengarku, bantu aku sekali lagi." Angin berhembus lembut. Lilin bergoyang. Bulu perak di meja melayang naik, memancarkan cahaya samar, lalu terbakar menjadi abu. Dan dari antara abu itu, terdengar suara samar, suara yang sudah 3 tahun tidak pernah ia dengar. "Shuhan,
Ia menutup mulutnya menahan isak. Ji Chen, aku di sini. Tapi hanya sebentar. Rao Tian sudah kembali. Dia mendekati anak kita. Aku tahu. Aku tahu. Aku menunggu saat itu terjadi. Kau menunggu? Kenapa? Kenapa? Karena hanya ketika ancaman muncul lagi, aku bisa kembali. Tugas penyeimbang belum selesai. Cahaya di altar semakin terang, dan dari dalamnya perlahan muncul sosok Lin Yishen. Tidak sepenuhnya padat, tapi cukup jelas untuk terlihat seperti manusia. Shuhan memandangi wajahnya yang tidak berubah sedikitpun. Yichen, jangan menangis. Aku senang melihat kalian hidup bahagia, tapi aku tidak bisa tinggal lama. Hanya sampai ancaman ini berakhir. Shuhan menggeleng. Tidak. Kali ini, aku tidak akan biarkan kau pergi sendirian lagi. Ia menyentuh dadanya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Yichen merasakan energi manusia mengalir masuk ke dalam dirinya. Jiwamu sudah berhubungan denganku 3 tahun lalu, kata Shuhan. Gunakan bagian dariku kalau itu bisa membuatmu kuat kembali. Cahaya dari tangan mereka bersatu, berputar di udara membentuk segel baru berbentuk bunga melati lambang cinta dan pengorbanan. Yichen menatapnya terharu. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan, Shuhan. Aku tahu. Aku tahu, aku hanya mengembalikan setengah jiwaku pada orang yang sudah menjaganya. Malam itu, Yichen benar-benar kembali. Tubuhnya utuh, meski cahaya di kulitnya masih berkilau samar. Xiaoya berlari menghampirinya tanpa takut. Ayah! Suara kecil itu memecah keheningan rumah. Ia menunduk, memeluk gadis kecil itu erat-erat. Air mata yang sudah 3 tahun tertahan, akhirnya jatuh. Maaf aku lama, Xiaoya. Tidak apa-apa. Aku selalu dengar ayah di mimpi. Shuhan berdiri di ambang pintu, memandangi pemandangan itu dengan senyum lembut. Untuk sesaat, mereka benar-benar tampak seperti keluarga manusia biasa. Namun kebahagiaan itu tidak lama. Keesokan malamnya, kabut hitam kembali menyelimuti Nancheng. Lampu-lampu jalan mati satu persatu. Orang-orang mulai bermimpi buruk, melihat bayangan berwajah merah di cermin mereka. Di balik semua itu, Rao Tian mengamati dari menara jam tua, mengenakan jas manusia. Waktu hampir habis, bisiknya. Roh penyeimbang harus kubawa sebelum usianya 7 tahun. Ia menatap bayangan Yichen di kejauhan. Mari kita lihat seberapa jauh cinta manusia bisa menahan neraka. Sementara itu, Yichen mengajari Xiaoya menggunakan kekuatannya dengan aman. Mereka duduk di bawah pohon melati perak, dikelilingi sinar bulan. Coba rasakan napas bumi, kata Yichen lembut. Gadis kecil itu memejamkan mata, dan cahaya perak keluar dari telapak tangannya, membentuk kupu-kupu bercahaya. Shuhan yang menonton dari teras tersenyum bangga. Dia cepat belajar, katanya. Dia memang bukan anak biasa, balas Yichen. Dia pewaris cahaya dunia. Namun tiba-tiba kupu-kupu itu berubah hitam. Sayapnya berasap. Xiao, Jamin Herit, dan Yichen segera memeluknya. Ada kegelapan di sekitarnya, ujarnya tegang. Seseorang menanamkan tanda dunia bawah padanya. Shuan memukat. Rao Tian. Yichen mengangguk. Dia berusaha mengikat jiwa Xiao, ya sebelum usianya 7 tahun. Ia berdiri, menatap langit. Aku harus pergi ke dunia bawah sebelum itu terjadi. Tidak! Feru, Shuhan, kau baru saja kembali. Jika aku tidak pergi, semua ini akan lenyap. Dunia bawah akan menelan Nancheng. Ia menatap mereka berdua, wanita yang ia cintai dan anak yang menjadi cahaya hidupnya. Berjanjilah, Shuhan, jika aku tidak kembali, lindungi dia. Gunakan segel melati. Itu adalah bagian dari jiwaku dan jiwamu. Shuhan menunduk. Air mata jatuh di tangannya. Kau selalu bicara seolah akan pergi selamanya. Yichen menghapus air matanya dengan ibu jari. Karena cinta kita memang tidak dilahirkan untuk selamanya. Tapi aku berjanji akan selalu menemukan jalan pulang. Pagi berikutnya, Yichen menghilang tanpa suara. Di meja makan, Shuhan menemukan surat pendek dengan tinta perak. 3 tahun adalah waktu yang cukup bagi manusia untuk mencintai. Tapi bagiku, itu cukup untuk belajar menjadi manusia. Jaga Xiaoya. Jika pohon melati berbunga di malam tanpa bulan, itu tandanya aku kembali. Shuhan menggenggam surat itu erat-erat, menatap keluar jendela. Langit tampak biasa, tapi jauh di atas sana, di antara awan-awan putih,
Ia yakin melihat garis cahaya perak melintas cepat seperti bintang jatuh. "Pergilah, Yi Chen," bisiknya. "Tapi jangan lama-lama. Kali ini aku tidak mau menunggu sendirian." Dan saat itu juga, di taman belakang, pohon melati menggugurkan ribuan kelopak, membentuk jejak di tanah, menuju cakrawala, seolah menandai arah ke tempat Lin Yi Chen akan berjuang, tempat di mana cinta, kematian, dan keabadian sekali lagi akan beradu. Langit nenceng memutih sejak fajar. Tak ada angin, tak ada suara burung, seolah alam sendiri menahan napas. Di taman belakang rumah Wei, pohon melati perak bergoyang pelan, meneteskan cahaya lembut di tanah yang dingin. Itulah saat Lin Yi Chen memutuskan pergi. Ia berdiri di bawah pohon itu, mengenakan jubah hitam panjang yang pernah dipakai saat menjadi penjaga tengah. Di tangannya, ia menggenggam bulu perak yang dulu menjadi jembatan antara dirinya dan Suhan. 3 tahun cahaya dan 3 tahun bayangan, gumamnya. Kini waktuku di antara keduanya. Udara di sekelilingnya mulai retak, seperti kaca yang pecah tanpa suara. Dari celah itu, angin hitam merembus angin dunia bawah. Sekali lagi, ia menatap langit nenceng. Di sana, jauh di balkon rumah, Suhan berdiri memeluk Xiaoya, menatapnya dengan mata basah. "Jangan khawatir," katanya tanpa suara. "Aku akan kembali." Cahaya perak meledak dari tubuhnya, dan dalam sekejap, Lin Yi Chen menghilang ke dalam retakan ruang. Dunia bawah bukan kegelapan semata. Di sana, langitnya merah tua, tanahnya seperti cermin basah yang memantulkan bayangan. Laut hitam mengelilingi gunung-gunung batu yang menjulang. Di tengahnya berdiri istana abu, tempat Rao Tian memerintah para roh yang terusir. Yi Chen berjalan melewati ribuan roh yang berbisik, menyeret rantai mereka di tanah. Mereka mengenal bau cahaya di tubuhnya, tapi tidak berani mendekat. "Penjaga Lin," salah satu roh tua berbisik, "Kau kembali untuk mati?" "Tidak," jawabnya tanpa henti melangkah. "Aku kembali untuk menagih janji." Di setiap langkah, jejak perak tertinggal di tanah. Itu adalah sisa jiwa yang masih menolak padam. Semakin lama ia berjalan, semakin lemah tubuhnya, tapi tekadnya seperti baja. Akhirnya, ia sampai di gerbang besar, berukir wajah-wajah yang menjerit. 2 penjaga raksasa memegang tombak api. Tidak ada makhluk cahaya yang diizinkan masuk. Salah satu mendengus. Yi Chen mengangkat tangannya. Pedang peraknya muncul lagi dari udara kosong. Maka mulai hari ini, aturan itu berubah dengan satu tebasan. Kedua penjaga hancur menjadi debu. Gerbang dunia bawah pun terbuka, mengeluarkan suara mengerikan yang bergema di seluruh lembah. Di dunia manusia, Shuhan merasakan getaran itu. Semua kaca di rumahnya retak bersamaan. Xiaoya menatap ibunya takut. "Ibu, kenapa bumi bergetar?" Shuhan berlutut memeluknya. "Ayah sedang bertarung, tapi kita harus tetap kuat, ya." Dari langit, awan hitam berputar membentuk pusaran. Bunga melati perak di taman mulai layu satu persatu. Shuhan tahu tanda itu. Gerbang dunia bawah sudah terbuka lebar. Dan jika Yi Chen gagal menutupnya, dunia manusia akan terseret bersamanya. Ia menyalakan dupa di altar kecil, menempelkan kedua tangan ke dada. "Dengarlah aku, Yi Chen. Aku akan menyalakan jalan pulangmu." Di dunia bawah, Yi Chen melangkah ke aula utama istana abu. Rao Tian menunggu di atas singgasana, mengenakan jubah panjang dengan suler-suler hitam yang bergerak seperti makhluk hidup, matanya merah membara. "Ah, penjaga Lin," katanya dengan nada sinis. "Aku kira kau sudah lenyap bersama cinta manusia itu." "Cinta tidak bisa lenyap," balas Yi Chen. "Hanya berubah bentuk." Rao Tian tertawa keras. "Cinta adalah penyakit. Kau menularinya pada bayi itu. Itulah kenapa aku harus mengambilnya menyucikan dunia dari kelemahanmu." Yi Chen menatap tajam. "Kau ingin memusnahkan keseimbangan?" "Tidak." Rao Tian berdiri. "Aku hanya ingin membaliknya. Dunia cahaya sudah memerintah terlalu lama." Ia mengangkat tongkat hitamnya. Dari tanah, ribuan bayangan muncul, mengelilingi Yi Chen. "Bahkan jika kau punya 1000 nyawa,
kau tak akan keluar dari sini. Ichen tersenyum tipis. Aku hanya butuh 1 nyawa untuk menang. Ia menancapkan pedangnya ke tanah. Cahaya perak menyebar seperti ombak, membakar bayangan-bayangan itu. Setiap kali satu makhluk jatuh, bagian tubuh Ichen ikut pudar. Tapi ia tidak berhenti. Setiap luka menjadi cahaya baru. Pertempuran berlangsung lama waktu di dunia bawah, tidak mengikuti hitungan manusia. Kilatan putih dan merah bertubrukan, membelah langit gelap. Suara mereka menggetarkan seluruh lembah. Sementara itu di dunia manusia, Shuhan mulai kehilangan kekuatan. Segel melati di lehernya bersinar semakin terang, menyedot energinya setiap kali Ichen diserang di dunia bawah. Xiaoya berdiri di samping ibunya, menatap pohon melati yang hampir kering. "Ibu, pohonnya menangis," katanya. Shuhan mengelus kepala anaknya. "Itu karena ayah sedang berjuang. Aku mau bantu." "Tidak, sayang. Itu terlalu berbahaya. Tapi aku bisa dengar ayah di dalam hatiku. Dia bilang butuh cahaya." Shuhan terkejut. Xiaoya memejamkan mata, dan dari tubuh kecilnya keluar cahaya lembut lebih terang dari apapun yang pernah dilihat Shuhan. Cahaya itu naik ke langit, menembus awan, lalu menghilang di balik cakrawala. "Ichen, dia mengirim cahaya padamu," bisik Shuhan. Di istana abu, Ichen sudah tersudut. Rao Tian menghantamnya dengan gelombang energi hitam, menghancurkan pedangnya. Tubuh Ichen terlempar, menabrak pilar batu. Darah perak menetes dari sudut bibirnya. "Lihatlah," ejek Rao Tian. Begitulah, akhirnya, seorang penjaga yang jatuh cinta. Namun tiba-tiba, sinar putih muncul di langit merah dunia bawah. Cahaya itu hangat, lembut, tidak menyilaukan, dan di dalamnya, Ichen mendengar suara kecil memanggil. "Ayah." Tubuhnya mulai memulihkan diri, luka-lukanya menutup, dan pedang di tangannya terbentuk kembali lebih terang dari sebelumnya. Cahaya itu. "Xiaoya," katanya lirih. Rao Tian menyipitkan mata. "Mustarhiu." Dunia bawah tidak bisa ditembus cahaya manusia. "Tapi dia bukan manusia biasa," jawab Ichen. "Dia anak antara 2 dunia." Dengan kekuatan baru, ia berdiri. Cahaya perak menyelimuti seluruh tubuhnya. "Untuk Shuhan, untuk Xiaoya." Ia melompat tinggi ke udara, menebas tongkat hitam Rao Tian. Benturan 2 kekuatan itu memecahkan langit dunia bawah. Gunung-gunung runtuh, laut hitam mendidih. Rao Tian berteriak marah. "Kau akan menghancurkan dunia ini. Kalau itu harga keseimbangan, biarlah." Ichen menancapkan pedangnya ke jantung Rao Tian. Cahaya meledak keluar dari dalam tubuh sang iblis, melahap semuanya. Rao Tian menjerit panjang, sebelum akhirnya lenyap dalam debu. Saat ledakan mereda, dunia bawah perlahan berubah. Langitnya tak lagi merah, melainkan abu-abu lembut. Roh-roh yang terikat rantai kini bebas, berjalan tanpa arah. Mereka menatap Ichen dan berlutut. "Terima kasih," bisik mereka. Namun Ichen tahu, tubuhnya nyaris habis. Satu-satunya hal yang membuatnya bertahan adalah cahaya kecil dari dunia atas jiwa Shuhan dan Xiao. "Ya," yang masih memanggilnya. Ia menatap ke langit retak. "Buka jalanku kembali," katanya. "Aku harus pulang." Di Nanceng, langit mendadak pecah oleh cahaya putih. Hujan bunga melati turun dari awan, dan angin berputar membentuk lingkaran besar di atas rumah keluarga Wei. Shuhan memeluk Xiao. "Ya erat-erat." "Itu dia," bisiknya. "Ayah, pulang." Dari tengah lingkaran cahaya, sosok Lin Ichen perlahan turun, mengenakan pakaian putih polos. Rambutnya terurai, kulitnya berkilau lembut seperti kabut. Ia menjejak tanah, menatap Shuhan dan anaknya. "Aku pulang," katanya dengan suara yang hampir bergetar. Xiaoya berlari, memeluk kakinya. "Ayah, kau benar-benar kembali." Ichen mengangkat gadis kecil itu, memeluknya erat. "Kau yang menuntunku pulang. Cahaya kecilku." Shuhan berdiri beberapa langkah di belakang, menatapnya tak percaya. "Kau benar-benar di sini." "Bukan
Ilusi? Ia tersenyum. Aku tidak tahu apakah aku manusia sepenuhnya sekarang. Tapi aku ada, karena kalian memanggilku. Ia memegang tangan Shuhan, merasakan denyut jantungnya. 3 tahun lalu, aku mengorbankan jiwaku. Kini separuh jiwamu dan cahaya anak kita memanggilkanku kembali. Aku tak lagi milik dunia roh, tapi juga belum sepenuhnya manusia. Shuhan menatapnya dengan mata berair. Kau apapun, kau tetap Ichen, dan itu cukup bagiku. Namun, kebahagiaan itu disertai tanda aneh. Segel bulan sabit di tangan Ichen kini terbagi 2,5 perak. Setengah hitam. Ia tahu pertempuran belum sepenuhnya selesai. Rautian memang hancur, tapi sebagian kegelapan telah menyusup ke dalam dirinya. Ia menyembunyikan itu dari Shuhan dan Xiao ya, hanya berkata, dunia bawah sudah tenang, tapi kita harus berjaga. Malam itu, mereka duduk bertiga di bawah pohon melati yang kembali berbunga. Xiao, ia tertidur di pangkuan ibunya. Ichen memandangi mereka lama, lalu menatap bulan. Selama ada cinta, selalu ada harga, katanya pelan. Shuhan menggenggam tangannya. Kau membayar harga itu sendirian selama ini. Mulai sekarang, biarkan aku menanggung separuhnya. Ia menoleh, menatap wajah perempuan itu, lalu mencium keningnya lembut. Kau sudah melakukannya sejak awal. Angin malam berhembus, bunga-bunga melati jatuh di bahu mereka. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dunia benar-benar hening tanpa perang, tanpa tangisan. Namun jauh di bawah tanah, dalam celah gelap yang belum tertutup sepenuhnya, percikan merah kembali bergetar, menunggu saat yang tepat untuk bangkit. Karena bahkan ketika cinta menyelamatkan dunia, kegelapan selalu iri pada cahaya. 3 bulan telah berlalu sejak Lin Ichen kembali dari dunia bawah. Di permukaan, kehidupan mereka tampak sempurna. Wei Shuhan tersenyum lagi. Xiaoya tumbuh sehat dan ceria. Dan rumah keluarga Wei kini menjadi tempat paling tenang di seluruh Nancheng. Namun kedamaian itu seperti cermin bening indah jiluah, tapi retak di dalam. Karena setiap malam, di balik cahaya perak yang mengelilingi rumah, bayangan mulai muncul. Kadang di kaca jendela, Shuhan melihat pantulan Ichen berdiri menatap langit. Tapi di dalam pantulan itu, matanya merah bukan perak. Kadang saat Ichen memandikan Xiao, ya, air di baskom berubah gelap seperti tinta. Dan gadis kecil itu akan berkata pelan, ayah. Airnya sedih. Lin Ichen selalu tersenyum, berusaha menenangkan mereka, seolah tidak ada yang salah. Tapi ia tahu, ia merasakan denyut hitam di bawah kulitnya, bergerak pelan, menggerogoti jiwanya. Setiap malam, ia terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpi itu, ia melihat dirinya sendiri berdiri di tengah padang kosong, menatap tubuhnya yang lain dengan mata merah darah. Kau pikir kau bisa kabur dari kami, penjaga? Suara itu bergaung. Aku bukan lagi penjaga, jawab Ichen dalam mimpi. Tidak, tapi kau juga bukan manusia. Kau sesuatu di antaranya. Dan kami masih di dalam dirimu. Ia terbangun setiap kali mendengar kalimat itu. Nafasnya berat, tubuhnya berkeringat, tapi cahaya perak di sekitar kulitnya mulai pudar. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar tawa rau Tian tertahan, jauh tapi nyata. Suatu pagi, Shuhan menemukan Yichen duduk di taman, menatap tangannya yang kini memiliki garis hitam samar di punggungnya. Kau tidak tidur lagi semalam? Katanya pelan. Yichen menatapnya, tersenyum samar. Aku tidak perlu tidur sebanyak manusia, tapi kau bukan lagi roh, jawabnya. Kau hidup, Yichen. Kau bisa lelah. Yichen memalingkan wajah. Ia takut Shuhan melihat matanya, yang kini berubah lebih gelap dari biasanya. Aku hanya sedikit tak seimbang. Shuhan duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. Aku tahu kau menyembunyikan sesuatu. Kau boleh berbohong pada dunia, tapi tidak padaku. Ite sempe menunduki. Ketika aku membunuh Rautian,
Sebagian kekuatannya masuk ke dalam tubuhku. Akhirnya, ia mengaku. Aku pikir aku bisa menahannya. Tapi ternyata ia tumbuh seperti racun yang menunggu waktu. Shuhan terdiam. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Chidaki? Ada. Jika aku mencoba menghapusnya, jiwaku akan ikut hancur. Jika aku biarkan, aku perlahan akan berubah menjadi seperti dia. Shuhan menggenggam tangannya lebih erat. Tidak, aku tidak akan biarkan itu terjadi. Shuhan, aku tidak mau dengar. 3 tahun, aku hidup dalam kegelapan. Menunggu kau kembali. Aku tidak akan kehilanganmu lagi. Karena bayangan masa lalu. Ichin menatap wajahnya. Dan di sana, ia melihat kekuatan yang dulu membuatnya jatuh cinta keteguhan yang lembut, tapi tak bisa digoyahkan. Ia tersenyum samar. Kalau begitu, mungkin cinta memang lebih kuat dari racun. Namun kegelapan tidak menunggu lama untuk menyerang. Malam itu, saat bulan penuh, udara di rumah Wai tiba-tiba berubah dingin. Lilin di altar padam, bunga melati di taman mengering seketika. Shuhan terbangun dan menemukan ranjang di sebelahnya kosong. Yichen panggilnya. Ia berjalan ke ruang tengah dan menemukan Yichen berdiri di depan cermin besar. Tapi pantulannya tidak mengikuti gerakannya. Bayangan di cermin tersenyum licik, lalu berkata dengan suara raotian, "Aku bilang apa? Dunia bawah tidak pernah benar-benar mati." Yichen memejamkan mata, mencoba menahan amarah. "Tinggalkan aku." "Tidak bisa," jawab bayangan itu. "Kau membunuhku. Jadi aku menempel di darahmu. Semakin besar cintamu, semakin kuat aku tumbuh dari rasa takut kehilanganmu." Tiba-tiba, bayangan itu menembus cermin dan merasuk ke tubuhnya. Shuhan berteriak, tapi terlambat. Cahaya di tubuh Yichen padam seketika, digantikan aura hitam pekat. Ia berlutut, menggenggam kepala, berusaha melawan sesuatu yang tak terlihat. "Yichen!" Ia menatapnya dengan mata merah. "Shuhan, Meng Zhao, aku tidak bisa mengendalikan." Tapi sebelum ia sempat melanjutkan, aura hitam meledak dari tubuhnya, menghancurkan kaca dan dinding. Shuhan terlempar ke belakang. Xiaoya, yang terbangun dari tidur, berlari ketakutan. Tapi cahaya di tubuh kecilnya melindunginya. "Ayah!" jeritnya. "Berhenti! Jangan biarkan dia menang." Yichen menatap anaknya, dan dalam sekejap, cahaya perak di matanya kembali berkilat. Ia menggigit bibir sampai berdarah, menahan teriakan. Dari dalam tubuhnya, 2 suara saling bertarung. Satu lembut seperti air, satu ganas seperti api. "Raotian, kau lemah karena cinta." "Yichen, tidak. Aku kuat karena cinta." Ia mengangkat tangan, menebas udara. Bayangan hitam keluar dari tubuhnya, berteriak sebelum lenyap ke tanah. Tapi sebagian kegelapan tetap tinggal di dada Yichen, berdenyut seperti jantung kedua. Shuhan memeluknya, menangis. "Cukup, jangan lawan sendiri lagi." Yichen jatuh ke pelukannya, kelelahan. "Aku tidak tahu berapa lama aku bisa menahannya." Hari-hari setelah itu menjadi sunyi. Yichen jarang bicara. Ia sering berdiri lama di balkon, menatap horizon, seolah menunggu sesuatu yang tak datang. Xiaoya, yang biasanya ceria pun mulai lebih banyak diam. Ia tahu ayahnya sedang berperang dengan dirinya sendiri. Suatu malam, gadis kecil itu mendekati Yichen, yang sedang duduk di bawah pohon melati. "Ayah," katanya pelan, "kalau kegelapan di dalam ayah itu sedih, bolehkah aku peluk juga?" Yichen menatapnya, tertegun. "Kenapa kau ingin memeluk sesuatu yang menakutkan?" "Karena ayah bilang, kalau kita memeluk sesuatu yang takut, dia tidak menakutkan lagi." Yichen tertawa pelan tawa pertama. Setelah lama, ia mengangkat anaknya ke pangkuan dan memeluknya erat. "Kau benar-benar cahaya kecilku." Saat itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Garis hitam di tangan Yichen memudar sedikit, seolah merespons kehangatan itu. Tapi ia tahu, ini hanya sementara. Kegelapan
tidak pernah hilang sepenuhnya ya, hanya tidur beberapa minggu kemudian. Tanda bulan sabit di tangan Yi Chen mulai berubah bentuk. Ujungnya memanjang menjadi lingkaran utuh, menandakan siklus baru pertanda bahwa kontrak penjaga tengah sedang menyesuaikan diri. Jika lingkaran itu menutup sempurna, maka roh penjaga akan memisahkan diri dari tubuh manusia, dan Yi Chen akan kehilangan jiwanya untuk selamanya. Shu Han menemukan perubahan itu saat ia sedang membalut luka di tangannya. Ini seperti kembali ke awal. Yi Chen mengangguk. Segelnya bereaksi terhadap keseimbangan dunia. Mungkin dunia bawah belum benar-benar tertutup. Kalau begitu, kita akan menutupnya bersama, kata Shu Han tegas. Tidak, Shu Han. Kenapa tidak? Kau selalu melindungiku. Biarkan aku kali ini yang melindungimu. Yi Chen menatapnya lama, lalu tersenyum sedih. Aku takut kalau kau ikut. Aku tak akan punya alasan untuk pulang. Shu Han menatapnya. Matanya basah. Yi Chen, kalau cinta membuatmu kuat, maka aku ingin menjadi kekuatan itu meski harus masuk ke kegelapan bersamamu. Ia menempelkan telapak tangannya ke dadanya, dan cahaya melati keluar dari kulit mereka, menyatu. Tubuh mereka bergetar, tapi tidak terbakar. Untuk pertama kalinya, cahaya manusia dan roh benar-benar bersatu tanpa menolak satu sama lain. Shu Han, bawa aku bersamamu. Apapun yang terjadi, jangan biarkan aku tertinggal lagi. Isa menunduki mencium keningnya. Baik, tapi jika aku gagal, aku akan melepaskanmu. Kalau kau gagal, balas Shu Han, aku yang akan menyelamatkanmu. Malam itu, langit Nanceng berubah lagi. Cahaya biru dan merah bertabrakan di langit seperti dua arus besar. Bumi bergetar, dan dari bawah kota muncul celah hitam pintu yang sama, yang dulu Yi Chen tutup 3 tahun lalu. Dari dalamnya, terdengar suara ribuan roh berteriak, meminta kebebasan. Di halaman rumah, Yi Chen dan Shu Han berdiri berdua. Xiaoya bersembunyi di balik altar, memeluk boneka kelincinya. Ayah, ibu, suaranya bergetar. Aku takut. Shu Han menoleh dan tersenyum. Jangan takut, sayang. Cinta tidak pernah kalah. Yi Chen menatap langit, memanggil pedangnya dengan tangan gemetar. Tapi kali ini, pedang itu tidak sepenuhnya perak setengahnya hitam. Ia tahu artinya. Separuh dirinya kini adalah kegelapan. Tapi mungkin, hanya dengan menerima keduanya, ia bisa menutup gerbang untuk terakhir kalinya. Ia menatap Shu Han. Kau siapi. Shu Han mengangguk. Selalu mereka melangkah bersamaan ke tengah cahaya. Tempat retakan dunia mulai melebar. Angin menghantam wajah mereka, tapi tangan mereka tetap saling menggenggam. Dan di belakang mereka, Xiaoya berbisik sambil memejamkan mata. Ayah, ibu, tolong menanglah. Aku akan menjaga dunia sampai kalian kembali. Langit Nanceng meledak dengan cahaya. Cahaya putih, hitam, dan merah berputar di satu titik. Rumah-rumah berguncang, pohon-pohon melati meneteskan kelopak bercahaya. Di tengah semuanya, 2 sosok berdiri, Lin Yichen dan Wei Shu Han, satu mewakili cahaya, satu membawa darah manusia. Bersama, mereka menahan arus kegelapan yang mencoba menelan dunia. Tapi di mata Yi Chen ada kesedihan yang dalam. Ia tahu untuk menutup gerbang selamanya, salah satu dari mereka harus menjadi kuncinya. Shu Han, katanya lirih di tengah badai energi. Mungkin ini terakhir kali aku bisa menatapmu. Kalau begitu, jangan berkedip, jawabnya. Menggenggam tangannya lebih erat, mereka melangkah ke pusat pusaran. Cahaya melati dan perak berputar di sekitar mereka. Bumi berguncang, dan di tengah ledakan cahaya terakhir, suara lembut Shu Han terdengar jelas. Aku mencintaimu untuk 3 tahun. Dan selamanya. Ketika semuanya tenang, langit kembali biru. Di taman rumah keluarga Wei, pohon melati berbunga serentak, mengeluarkan aroma yang begitu manis hingga orang-orang di seluruh kota bisa merasakannya. Namun di bawah pohon itu, hanya ada satu orang yang berdiri Xiao, kini memegang 2 bulu perak yang bersilang di telapak tangannya. Ia menatap langit dengan mata berkilau. Ayah, ibu, kalian menang kan? Angin berhembus lembut, membawa suara samar yang hanya bisa didengar oleh hati yang percaya.
10 tahun berlalu sejak malam, ketika langit nenceng diterangi cahaya melati. Kota itu kini penuh gedung tinggi dan kehidupan baru, tapi di antara hiruk-pikuknya masih berdiri satu rumah tua di distrik timur, Huma Keluarga. Taman belakangnya masih dipenuhi bunga melati perak yang tak pernah layu, mekar setiap malam tanpa bulan, seolah menolak lupa pada sesuatu yang lebih besar dari waktu. Dan di bawah pohon itu, seorang gadis berusia 13 tahun duduk bersila, memejamkan mata. Rambut hitamnya diikat rapi, dan di kulit tangannya berpendar lembut cahaya perak warisan yang tidak dimiliki manusia biasa. Jala Jauh, ya anak yang dulu menangis di pelukan ibunya di tengah perang dunia roh. Kini ia tidak menangis lagi. Suara angin berputar lembut di sekitarnya, membentuk pusaran kecil yang menari di atas tanah. Di tengah udara, muncul siluet samar dua sosok. Pria berwajah lembut, bermata perak, dan wanita berambut panjang, mengenakan jubah putih. Bayangan itu tersenyum padanya. "Kau sudah tumbuh besar, Yair." Suara pria itu bergema lembut, "Ayah." Bisiki jauh. "Ya, aku bisa mendengarmu lebih jelas sekarang, karena sebagian jiwaku hidup di dalammu," jawab suara itu. "Dan ibumu juga," tambah suara wanita. "Kami bukan pergi, kami hanya berubah tempat." Xiaoya membuka matanya. Bayangan itu memudar seiring sinar matahari pagi yang menembus renting-renting melaci. Ia menarik napas dalam, lalu tersenyum. "Aku tahu, karena setiap kali aku menutup mata, aku bisa mendengar hati kalian berdetak di sini." Ia menepuk dadanya pelan, dan cahaya perak di kulitnya berdenyut lembut. Hari-hari Xiaoya dihabiskan di Akademi Qingtan, sekolah elit tempat manusia berbakat dan ahli roh belajar bersama. Setelah peristiwa gerhana dunia, banyak manusia mulai menyadari bahwa roh dan energi spiritual benar-benar ada. Dunia berubah. Sebagian manusia lahir dengan jejak. Energi dari dimensi lain mereka disebut penghubung. Xiaoya adalah penghubung terkuat di generasinya. Tapi dia menyembunyikan kekuatannya. Ia tidak ingin menjadi keajaiban. Ia hanya ingin menjadi seseorang yang bisa melindungi seperti ayahnya dulu. Namun dunia tidak selalu memberi pilihan. Suatu hari, di halaman belakang akademi, ia melihat seorang anak laki-laki dibuli oleh 3 murid senior. Mereka menertawakannya karena berasal dari keluarga biasa, tidak punya kekuatan. Xiao, ia berdiri beberapa meter dari sana, mencoba menahan diri. Tapi ketika salah satu dari mereka mendorong bocah itu ke tanah, matanya berubah cahaya perak melintas cepat. Dalam sekejap, angin berputar deras. Tanah bergetar. Ketiga senior itu terlempar beberapa meter, terjatuh tanpa luka, tapi penuh ketakutan. "Siapa kau?" teriak salah satu dari mereka. Xiaoya menatap mereka dengan tenang. Orang biasa yang tidak tahan melihat ketidakadilan. Mereka kabur tanpa menoleh lagi. Bocah yang diselamatkan menatapnya dengan mata lebar. "Terima kasih. Tapi kau siapa?" "Namaku Wei Zhao," ya jawabnya lembut. "Tapi teman-teman memanggilku Yair." Bocah itu tersenyum gugup. "Aku Liang Rui. Kau bukan manusia biasa, kan?" Xiaoya tersenyum samar. "Aku tidak yakin, tapi aku tahu aku tidak akan membiarkan siapapun disakiti di depanku." Malam itu, ia bermimpi lagi. Di dunia mimpi, ia berjalan di padang melati. Langitnya berwarna keperakan, dan 2 sosok berdiri di ujung jalan. Ayahnya, Lin Yichen, dan ibunya, Wei Shuhan. Keduanya tampak muda seperti dulu. Mereka tersenyum melihatnya datang. "Kau sudah melampaui kami, Yair," kata Yichen. "Tapi ingat," sambung Shuhan, "cahaya tidak lahir untuk memerangi kegelapan, tapi untuk menerangi jalan agar orang lain tidak tersesat. Tapi jika kegelapan kembali, Tania Zhao, ya maka saatnya kau menjadi penjaga," jawab Yichen. "Penjaga yang tak terikat oleh dunia roh atau dunia manusia." Cahaya melati berputar di sekeliling mereka, menyelimuti tubuh Xiao, ya,
hingga ia merasa hangat. Ketika ia membuka mata, di dinding kamarnya muncul lambang baru segitiga cahaya dengan simbol melati di tengah. Ia menyentuhnya, dan seketika bayangan dunia bawah muncul sekilas di matanya. Gerbang lama yang dulu ditutup orang tuanya kini retak kembali. Tidak, bisikinya. Itu belum berakhir. Hari-hari berikutnya, Xiao Ya mulai merasakan sesuatu mengawasinya. Bayangan hitam mengikuti langkahnya di jalan. Kadang saat ia bercermin, ia melihat sepasang mata merah di belakang pantulannya. Ia tahu siapa itu Rautian mungkin telah mati, tapi pecahan jiwanya masih berkeliaran, menempel pada sisi gelap dunia. Ia pergi ke taman melati malam itu, menyalakan lilin putih, dan duduk bersila di tanah. Jika kegelapan itu masih ada, katanya pelan, biarlah datang padaku, bukan pada dunia. Cahaya melati di sekelilingnya berpendar terang. Di atas lenjici bintang bergetar. Dan tiba-tiba, dari bayangan pohon, muncul sosok hitam tinggi dengan mata merah samar. Suaranya serak, tapi tenang. Kau bukan manusia. Kau bukan roh. Apa sebenarnya kau? Anak dari dua dunia. Xiao Ya berdiri perlahan. Aku adalah keseimbangan yang kalian benci. Keseimbangan tidak bisa hidup tanpa sisi gelap. Benar, jawabnya. Tapi sisi gelap tidak selalu harus menang. Ia mengangkat tangannya. Dari telapak tangannya keluar dua cahaya. Satu putih lembut seperti ibunya, satu perak dingin seperti ayahnya. Keduanya berputar, menyatu menjadi api melati. Warna yang belum pernah ada sebelumnya. Sosok hitam itu mundur. Cahaya ganda, mustahil, tidak bagi anak dari cinta sejati, jawabnya. Ia menutup matanya, membiarkan cahaya itu meledak dalam diam. Bayangan itu berteriak sebelum lenyap, menyisakan hanya abu di tanah. Namun setelah itu, Xiao Ya berlutut, tubuhnya bergetar. Kekuatan itu terlalu besar. Dari jauh, terdengar suara lembut memanggil. Suara yang membuat dadanya bergetar. Yar, jangan gunakan semuanya. Keseimbangan lahir dari batas. Ayah, jangan takut. Kau telah membuka jalan baru. Keesokan harinya, kabar tentenggi ledakan cahaya di Taman Melati menyebar ke seluruh akademi. Banyak yang mengira itu fenomena spiritual alami. Tapi seorang guru tua, mantan penjaga dunia tengah, datang menemuinya diam-diam. Namamu Wei Xiao ya bukan? Ya, guru ayahmu. Ling Icheng? Xiao Ya menatapnya tajam. Anda mengenalnya? Guru itu tersenyum pahit. Semua penjaga mengenalnya. Dia legenda yang menentang aturan langit. Ia berlutut di depannya. Dan sekarang, kami semua tahu. Darahnya belum punah. Xiao! Ia terkejut. Maksud guru? Para penjaga yang tersisa menganggapmu penjaga baru. Dunia bawah mulai bergolak lagi. Dan hanya kau yang bisa menutup celah terakhir. Ia menatap tanah. Tapi aku masih anak-anak. Tidak, kata guru itu pelan. Kau adalah harapan baru hasil dari cinta antara roh dan manusia. Kau lahir bukan untuk berperang, tapi untuk mengakhiri perang itu selamanya. Malamnya, Xiao Ya duduk di bawah pohon melati yang berkilau lembut. Ia memejamkan mata dan berbicara dalam hati. Ayah, Ibu, aku takute. Suara lembut menjawab. Ketakutan adalah bukti bahwa kau masih punya hati. Ya jangan hilangkan itu. Tapi ingat, cinta tidak hanya milik masa lalu. Ia hidup di setiap langkahmu. Apa aku bisa menanggung semua ini? Kau tidak sendiri. Kami bersamamu selalu. Xiao Ya membuka mata. Angin malam meniup rambutnya, membawa aroma melati yang sama seperti malam terakhir orang tuanya. Ia berdiri, menatap langit. Aku akan melanjutkan tugas kalian, tapi kali ini tidak akan ada lagi pengorbanan. Dunia akan damai karena cinta, bukan karena kehilangan. Beberapa minggu kemudian, Akademi mengadakan ujian penjaga caha ritual kuno yang menilai siapa yang layak memegang segel dunia. Tidak ada yang tahu bahwa di balik ujian itu ada ancaman nyata. Roh jahat yang tertidur di bawah altar kuno telah bangun lagi.
tertarik oleh energi melati milik Xiao. Ya, hari ujian. Ribuan murid berkumpul di lapangan utama. Para guru menyalakan lingkaran sihir besar, dan di tengahnya Xiao Ya berdiri, mengenakan jubah putih dengan lambang melati di dada. Cahaya turun dari langit, membentuk pilar. Semua orang menatap kagum. Tapi kemudian bumi bergetar. Dari dalam altar muncul makhluk besar berwujud asap hitam dengan 2 kepala. Kau pikir anak kecil bisa menutup apa yang dibuka oleh roh besar? Aku bukan anak kecil, kata Xiao Ya. Aku adalah darah 2 dunia. Ia mengangkat kedua tangannya. Dari tubuhnya keluar cahaya perak dan putih yang berputar menjadi spiral. Pedang cahaya terbentuk di tangannya, bentuk yang sama dengan pedang ayahnya dulu. Sementara di belakangnya, siluet samar, 2 orang muncul, memberi kekuatan. Lin Yichen dan Wei Shuhan. Semua orang di sekitar menatap takjub. Dan ketika makhluk itu menyerang, Xiao Ya menerjang maju, menebas udara. Ledakan cahaya melati menerangi seluruh akademi. Tanah berhenti bergetar. Langit bersih kembali. Di tengah asap yang menipis, hanya suara lembut yang tersisa. Kau telah menutup luka dunia, anakku. Hari itu, untuk pertama kalinya, sejak Perang Dunia Bawah, gerbang antara dimensi benar-benar tertutup. Xiao Ya berdiri sendirian di tengah lapangan, tubuhnya bersinar lembut. Orang-orang berlutut, bukan karena takut, tapi karena kagum. Ia menatap langit, melihat 2 cahaya melati berputar di atas awan. Terima kasih, Ayah. Terima kasih, Ibu. Aku sudah melanjutkan janji kalian. Angin bertiup lembut, membawa suara samar yang hanya ia bisa dengar. Dan kami bangga padamu. Bunga melati berjatuhan perlahan dari langit, mengubah seluruh Nancheng menjadi lautan putih keperakan. Sejak hari itu, orang-orang memanggilnya dengan nama baru. Xiao Ya, penjaga cahaya abadi. 20 tahun telah berlalu sejak pertempuran di Akademi Qingtan. Nama Wei Xiao Ya kini dikenal di seluruh benua sebagai penjaga cahaya abadi. Sosok yang menyatukan dunia manusia dan dunia roh, memastikan tidak ada lagi perang antar dimensi. Setiap kali ia muncul, langit akan berwarna putih keperakan dan bunga melati akan tumbuh di tempat langkahnya berhenti. Bagi manusia, ia adalah Dewi Cahaya. Bagi roh, ia adalah Ratu Penyeimbang. Namun, bagi dirinya sendiri, Xiao Ya hanyalah seorang anak yang merindukan panggilan ayah dan ibu. Setiap kali menatap malam, kota Nancheng kini menjadi pusat spiritual dunia. Di puncak gunung terdekat, dibangun kuil melati, tempat Xiao Ya tinggal bersama para penjaga muda dan murid-murid yang mempelajari seni cahaya. Setiap pagi, ratusan orang naik gunung hanya untuk melihat sekilas dirinya. Mereka memuja berlutut dan memohon berkah. Penjaga cahaya, tolong sembuhkan anakku, Dewi Melati. Lindungi keluarga kami, Hatu Lenjici. Berkatilah panen kami. Xiao Ya selalu tersenyum, menepuk kepala mereka, dan mengirim cahaya lembut yang menyembuhkan. Tapi setiap kali itu terjadi, sebagian dirinya merasa semakin jauh dari bumi. Ia mulai tidak merasakan lelah, tidak lapar, tidak takut. Dan itulah yang paling menakutkannya. Karena menjadi sempurna, berarti kehilangan kemanusiaan. Suatu malam, Xiao Ya berdiri di balkon kuil, menatap bulan. Cahaya melati di tubuhnya berkilau seperti air. Namun di balik keindahan itu, ia merasa hampa. Ibu, apakah ini yang kalian rasakan ketika semua orang menyebut kalian penyelamat? Kalian tidak pernah memberitahuku bahwa menyelamatkan dunia bisa membuatku kehilangan diriku sendiri. Dari Kejiao Kung, seorang pria muda mendekat. Ia mengenakan jubah biru gelap dengan mata tajam, namun lembut. Namanya Liang Rui, bocah yang dulu pernah ia tolong di akademi. Kini menjadi penjaga kedua di bawah Xiao Ya. Rapat dewan sudah berakhir, katanya. Mereka ingin menjadikanmu abadi secara penuh. Para roh tinggi di dunia tengah sudah sepakat. Kau hanya perlu mengucapkannya. Xiao Ya menatap langit.
Abadi. Liang Rui mengangguk. Ya, mereka bilang Deng Gembis itu tidak akan ada lagi kekacauan. Kau akan menjadi cahaya yang tak pernah padam. Ia tertawa kecil, tapi suaranya getir. Cahaya yang tak pernah padam, atau hati yang tak pernah hidup lagi. Liang Rui menatapnya khawatir. Xiao ya, semua orang percaya padamu. Ya, semua orang, jawabnya pelan. Tapi tidak ada yang benar-benar melihatku. Mereka melihat cahaya. Bukan aku. Angin gunung berhembus pelan. Bunga melati di sekitar balkon gugur satu persatu. Dalam keheningan itu, Liang Rui berbisik. Kau tidak harus selalu jadi dewi. Kau juga berhak menjadi manusia. Xiao Ya menatapnya. Matanya lembut. Dan kalau aku memilih jadi manusia, siapa yang akan menjaga dunia ini? Biar aku yang lakukan. Jawab Liang Rui mantap. Kau sudah cukup lama memikul beban ini sendirian. Xiao Ya menatapnya lama, kemudian menunduk. Aku tidak tahu apakah dunia siap ditinggalkan oleh cahaya. Beberapa hari kemudian, Dewan Dunia tengah datang ke kuil Melati. 7 penjaga tertinggi duduk di hadapannya, mengenakan jubah putih dengan lambang bintang. Penjaga Wei Xiao ya, kata salah satu dari mereka. Langit telah menyetujui kenaikanmu menjadi Dewi Abadi. Kau akan melepaskan daging dan waktu menjadi cahaya sejati. Dunia akan bersinar selama kau ada. Dan kalau aku menolak, tanya Xiao ya. Tenang, menolak berarti membiarkan dunia tanpa penjaga. Dalam 100 tahun, gerbang dunia bawah bisa terbuka lagi. Semua yang kau bangun akan hancur. Suasana ruangan menjadi tegang. Liang Rui yang berdiri di sisi ruangan menggenggam pedangnya, siap membela. Jika perlu, Xiao Ya memejamkan mata. Dalam pikirannya, ia mendengar kembali suara ayahnya. Cinta bukan untuk langit, tapi untuk mereka yang berani jatuh demi satu sama lain. Ia membuka mata dan berkata, aku tidak bisa menjadi abadi. Apa? Teriak salah satu penjaga. Cahaya tanpa hati bukanlah penyelamat. Lanjut Xiao. Ya tenang, aku ingin hidup, mencintai, merasakan waktu. Aku ingin menjadi manusia seperti ibuku. Bodoh! Penjaga tertua berdiri. Kau akan menghancurkan keseimbangan. Tidak, kata Xiao Ya sambil berdiri. Keseimbangan bukan berarti menghapus perasaan. Dunia tidak butuh dewi, tapi seseorang yang mengerti kesedihan dan harapan. Mereka terdiam. Kata-katanya menggema di aula. Namun, keputusan itu punya harga. Malamnya, ketika semua orang sudah tidur, awan hitam menutupi bulan. Langit bergemuruh. Dari balik kegelapan, muncul sosok bayangan lama sisa jiwa Raotian yang tidak pernah benar-benar musnah. Ia tersenyum. Keji. Kau menolak abadi? Bagus. Berarti aku bisa mengakhiri semuanya sekarang. Cahaya merah menyelimuti gunung. Kuil Melati bergetar. Xiao Ya keluar ke halaman, mengenakan jubah putih. Liang Rui datang berlari, tapi ia menghentikannya dengan gerakan tangan. Pergilah Rui, ini tugasku. Kau tidak bisa sendiri lagi. Tidak ada sendiri bagi seseorang yang masih memiliki cinta. Ia menatap langit. Ayah, ibu, aku meminjam kekuatan kalian sekali lagi. Bumi bergetar. Dari tubuhnya keluar 2 cahaya besar, satu berbentuk pedang, satu berbentuk bunga melati. Bayangan Raotian menertawakan. Kau mau mengorbankan dirimu lagi? Tidak, jawabnya. Aku mau memaafkanmu. Bayangan itu terdiam. Apa? Kegelapan lahir dari kebencian. Aku tidak akan melawanmu dengan amarah. Aku akan memelukmu seperti aku memeluk ketakutanku. Ia membuka kedua tangan, membiarkan energi hitam menghantam tubuhnya. Liang Rui berteriak, tapi terlambat. Seluruh gunung diselimuti cahaya hitam dan putih yang berputar seperti badai. Namun, di tengah badai itu, suara Xiao Ya tetap tenang. Jika aku harus menjadi keseimbangan, maka biarkan aku jadi tempat di mana terang dan gelap berdamai. Suara itu menggema ke seluruh dunia. Saat fajar tiba, gunung Melati sunyi. Kuil hancur sebagian, tapi bunga-bunga di sekitar mekar lebih indah dari sebelumnya. Di tengah reruntuhan,
Liang Rui menemukan sebuah batu kristal berwarna perak, kehitaman setengah terang, setengah gelap. Ia memungutnya dengan hati bergetar. Xiao ya, dari dalam batu itu terdengar suara lembut. Aku tidak lenyap, Rui. Aku ada di mana dunia bertemu. Jagalah manusia. Untukku, ia menatap langit dan melihat dua burung melati terbang bersamaan, meninggalkan jejak cahaya di udara tahun-tahun berlalu. Legenda tentang Dewi Melati menyebar ke seluruh negeri. Orang-orang mengatakan bahwa setiap kali dunia hampir runtuh, langit akan dipenuhi bunga melati putih dan praktanda bahwa cahaya dan kegelapan masih berdamai. Di kuil yang dibangun ulang, sebuah prasasti diukir dengan tulisan halus. Dia tidak menjadi dewi karena ingin tetap merasa dia tidak menjadi manusia. Karena cintanya terlalu luas, dia menjadi jembatan di antara keduanya cahaya yang memaafkan kegelapan. Dan di setiap malam tanpa bulan, Liang Rui akan datang ke taman, menatap bunga melati yang berkilau, lalu berbisik, Xiao ya, kalau dunia sudah damai, kembalilah. Aku akan menunggumu, seperti ibumu dulu menunggu ayahmu. Angin malam berhembus pelan, dan di antara kelopak bunga yang berjatuhan, terdengar tawa lembut gadis yang pernah menyatukan dua dunia. Namun jauh di dalam langit, di tempat tak terjangkau manusia, ada ruang putih tanpa batas. Di sanalah Xiao Ya berdiri, tubuhnya setengah cahaya, setengah bayangan. Di depannya, dua sosok munculin Ye Chen dan Wei Shuhan. Ayah, ibu, katanya tersenyum. Shuhan mengelus rambutnya. Kau sudah melampaui kami. Ye Chen menatapnya lembut. Kau menemukan cara lain untuk menjaga dunia tanpa kehilangan dirimu. Aku tidak ingin jadi dewi, kata Xiao Ya pelan. Aku hanya ingin hidup. Ye Chen tertawa kecil. Dan karena itu, kau lebih dari dewi. Kau adalah manusia yang sempurna. Mereka bertiga berjalan bersama menuju cahaya yang lebih dalam, tempat bunga melati berjatuhan abadi. Dunia di bawah tetap hidup. Cinta mereka tetap ada tidak lagi dalam tubuh, tapi dalam keseimbangan yang menjaga setiap napas manusia dan roh. Suami untuk 3 tahun, kata Ye Chen sambil menggenggam tangan Shuhan. Melahirkan cinta untuk selamanya. Dan cinta itu, sambung Xiao Ya sambil menatap bumi, akan terus tumbuh dalam setiap anak yang berani memaafkan. Langit bersinar lembut, melati jatuh perlahan. Dan dunia sekali lagi menemukan kedamaian di antara dua warna, putih dan hitam, cahaya dan bayangan, cinta dan kehilangan. 1000 tahun telah berlalu. Gunung Melati kini hanyalah kisah dalam buku-buku kuno. Dunia telah berubah. Roh dan manusia hidup berdampingan tanpa batas. Kota-kota menjulang ke langit, dan teknologi berbaur dengan energi spiritual. Namun, meski zaman berganti, setiap kali malam tanpa bulan datang, langit masih dipenuhi cahaya lembut berwarna putih keperakan. Bunga melati langit. Begitu orang-orang menyebutnya, tak ada yang tahu. Di balik setiap kelopak cahaya itu, ada kisah cinta yang begitu lama hingga waktu pun menunduk di hadapannya. Di pinggiran kota Nancheng, yang kini disebut Jengyuan, seorang gadis muda berusia 17 tahun sedang berlari menuruni bukit, tertawa di bawah cahaya senja. Rambut hitamnya menari tertiup angin, dan matanya memantulkan warna perak samar. Namanya Lin Yoxin. Ia hidup sederhana bersama neneknya di sebuah rumah kecil di tepi lembah. Tak ada yang istimewa darinya, kecuali satu hal, tanda melati berwarna putih di punggung tangan kirinya. Setiap kali ia menyentuh air, tanda itu berpendar. Yoxin, teriak neneknya dari dalam rumah. Jangan lama-lama di luar, sudah hampir gelap. Iya, Nek, jawabnya sambil tertawa, menendang batu kecil ke arah sungai. Ia tidak tahu bahwa sejak lahir, banyak mata memperhatikannya. Para peneliti spiritual, rohaniawan modern, bahkan organisasi rahasia yang percaya bahwa darah penjaga cahaya belum sepenuhnya lenyap dari dunia. Malam itu, Yoxin bermimpi. Ia berdiri di tengah padang luas yang diselimuti kabut. Di depan matanya, pohon melati raksasa berdiri,
cabangnya menjulang ke langit. Kelopaknya bercahaya lembut. Dari balik pohon, 3 sosok muncul. Yang pertama, pria berjas putih dengan mata keperakan dan senyum lembut. Yang kedua, wanita berambut panjang dengan jubah melati yang berayun tertiup angin. Dan yang ketiga, gadis berusia 20 tahun dengan cahaya di sekujur tubuhnya. Wajahnya begitu mirip dengan Yoksin sendiri, hanya sedikit lebih dewasa. Kau akhirnya datang, kata gadis itu. Suaranya bergema seperti melodi. Siapa kalian? Tanya Yoksin gugup. Kami keluarga yang dulu menjaga dunia ini, jawab sang pria. Dan sekarang, giliranmu. Aku, tanda di tanganmu adalah bagian terakhir dari kami, kata wanita itu lembut. Ketika dunia melupakan makna cinta, kau akan mengingatkannya lagi. Tapi, aku cuma gadis biasa. Tidak ada yang benar-benar biasa, jawab gadis bercahaya itu. Kau hanya belum mengingat siapa dirimu. Sebelum Yoksin sempat bertanya lagi, cahaya melati berputar di sekelilingnya, menelan pandangannya dalam kilatan lembut. Ia terbangun dengan napas terengah dan keringat dingin di dahi, dan di punggung tangannya, tanda melati itu kini berdenyut. Keesokan paginya, dunia berubah. Seluruh Nanceng dipenuhi kabut putih tebal. Orang-orang kehilangan sinyal komunikasi. Alat elektronik berhenti berfungsi, dan di langit muncul retakan cahaya berbentuk bulan sabit. Para peneliti menyebutnya fenomena langit terbelah. Tapi, bagi orang tua-tua, itu adalah pertanda keseimbangan lama mulai goyah. Yoksin berjalan keluar rumah dengan langkah gemetar. Ia melihat bayangan samar di antara kabut. Sosok gadis berpakaian putih dengan rambut panjang berdiri di seberang sungai. Wajahnya sama persis seperti dirinya. Siapa kau? Gadis itu tersenyum. Namaku Xiao ya, dan aku adalah dirimu sebelum dunia ini lupa cara mencintai. Kabut berputar semakin pekat, dan semua menjadi putih. Ketika Yoksin membuka matanya lagi, ia tidak lagi berada di dunia modern. Ia berdiri di tanah yang asing. Bangunan batu melingkar, pohon melati raksasa di tengah lapangan, dan langit yang dipenuhi bintang besar yang berputar lambat. Di mana? Aku, suara lembut menjawab di belakangnya. Di tempat antara waktu dan kenangan. Tempat di mana darah melati menunggu untuk bangkit. Ia berbaliki. Seorang pria berdiri di sana, mengenakan pakaian putih dengan tanda bulan sabit di tangannya. Mata peraknya menatapnya dalam-dalam. Namaku Lin Yichen, katanya. Dan kau, Yoksin, adalah harapan terakhir dunia ini. Lin Yixing. Bibir Yoksin bergetar. Aku pernah mendengar nama itu di cerita-cerita lama. Ia tersenyum tipis. Karena cerita itu tentang kami. Tentang cinta yang membangun cahaya. Tapi cahaya tidak bisa hidup tanpa seseorang yang menyalakannya kembali. Sekarang, waktunya untukmu. Yichen mengangkat tangan, menyentuh dahi Yoksin. Sekilas, kenangan membanjir. Perang dunia bawah, pengorbanan Shuhan, Kahaya Zhao, ya dan tangisan dunia yang mencari kedamaian. Yoksin berkelutuci, menahan nyeri di dadanya. Aku melihat semuanya. Ya, kata Yichen lembut. Kau mewarisi jiwa mereka. Tapi kau bukan reinkarnasi. Kau adalah gabungan dari semua cinta yang pernah ada di dunia ini. Di dunia nyata, tubuh Yoksin mengambang di tengah kabut putih. Energi perak berputar di sekelilingnya, membentuk pola melati raksasa di tanah. Para ilmuwan dan rohaniawan yang melihatnya dari jauh hanya bisa berlutut, tak mampu menjelaskan apa yang sedang terjadi. Sementara itu, di ruang antara dunia, Yichen berdiri bersama Shuhan dan Xiao ya di sisi kanan gadis itu. Kau tidak perlu jadi dewi, kata Shuhan. Kau hanya perlu percaya bahwa cinta masih bisa menyelamatkan dunia. Tapi, bagaimana caranya? Tanya Yaoshi. Dunia ini terlalu rusak, penuh kebencian, perang, dan keserakahan. Dengan mengingat, jawab Xiao, ia lembut. Bukan kekuatan yang menutup kegelapan dulu, tapi kasih sayang. Kau
tidak harus melawan. Cukup hidup dengan cinta yang tulus. Yi Chen menatapnya. Suara-suaranya dalam dan hangat. Jika dunia ingin menghancurkan dirinya sendiri, maka tugasmu bukan menghentikannya, tapi menunjukkan bahwa masih ada yang pantas diperjuangkan. Yao Xin menunduk. Aku tidak sekuat kalian. Shu Han tersenyum. Kau tidak perlu sekuat kami. Kau adalah kami. Ketiganya merentangkan tangan, dan cahaya melati menembus tubuh Yao Xin. Dalam sekejap, tanda di punggung tangannya berubah menjadi bunga penuh dengan 3 kelopak lambang. 3 jiwa yang kini bersatu di dalamnya. Ketika ia membuka mata lagi, kabut di dunia nyata mulai menipis. Langit masih memiliki retakan cahaya, tapi kini di tengahnya muncul bulan sabit berwarna perak lembut. Yao Xin berdiri di puncak bukit, rambutnya berkibar. Dari tubuhnya keluar cahaya putih yang menenangkan seluruh kota. Suara-suara di kepalanya hilang. Hanya ada satu kalimat terukir jelas di hatinya. Aku tidak datang untuk menjadi penyelamat. Aku datang untuk mengingatkan dunia bahwa cinta masih ada. Orang-orang di bawah mulai merasakan kehangatan itu. Mereka berhenti bertengkar, memeluk orang-orang yang mereka cintai, menangis, dan tertawa. Cahaya itu menyebar ke seluruh benua, memulihkan sungai, menghentikan badai, dan menumbuhkan bunga di tanah kering. Langit nanceng kembali biru. Malam itu, Yao Xin duduk di bawah pohon melati di bukit kecil. Angin malam membawa aroma yang sama seperti 1000 tahun lalu. Ia memejamkan mata, mendengar suara samar yang datang dari kejauhan. Suara ayah, ibu, dan seseorang yang rasanya sudah lama ia kenal. Kau sudah melakukannya dengan baik ya, Ayah, sekarang dunia tidak butuh penjaga. Dunia sudah belajar menjaga dirinya sendiri. Tapi bagaimana dengan kalian? Kami tidak pergi. Kami, di setiap hati yang mencintai. Yao Xin tersenyum sambil menatap langit. Bunga melati berjatuhan pelan di sekelilingnya, menempel di rambutnya seperti mahkota. Sinar bulan menyinari wajahnya yang tenang. Suami, untuk 3 tahun, katanya perlahan, mengulang kalimat yang ia tidak tahu dari mana datangnya. Tapi cinta itu selamanya. Dan Jelanjici 3 bintang sejajar berkilau, bersamaan 1 perak, 1 putih, 1 lembut bercahaya keemasan. Bersama-sama, mereka membentuk-bentuk bunga melati, simbol yang akan dikenang oleh dunia selamanya. Epilog. Cahaya yang tak pernah padam 1000 tahun lagi akan berlalu. Generasi berganti, dunia berubah. Tapi di setiap zaman akan selalu ada seseorang yang membawa tanda melati di tangannya. Lahir untuk mengingatkan dunia bahwa cinta sejati tidak butuh waktu untuk abadi. Kadang mereka lahir sebagai manusia sederhana, kadang sebagai guru, kadang sebagai penyair, pelukis, atau hanya seseorang yang menolong orang lain tanpa pamrih. Itulah warisan keluarga Lin dan Wei. Warisan cinta yang tidak mengenal batas dunia. Dan setiap kali malam tanpa bulan datang, bunga melati akan tetap mekar di langit, menari di antara bintang, membisikkan kalimat yang sama berulang-ulang. 3 tahun cukup untuk mencintai, tapi cinta sejati hidup selamanya.